sebenarnya berubah menjadi satu. Telur perak, artinya saya baru saja digigit ayam. Diperoleh secara tidak sengaja. Tingkatkan kemampuan untuk mencerahkan segala hal. Ayam. Maaf. Saya belum makan dalam 3 hari. Kamu hanya biarkan aku memakannya. Gigitan burung pegar. Mengapa burung pegar begitu kuat? Dia malah digigit, bukan ditangkap. Ada juga telur liar di sini. Inisiasi awal poin 5 poin. Apakah akan menggunakan telur liar biasa? Melakukan mutasi titik. Halusinasi? Lupakan. Tidak peduli apa. Ini tidak bisa lebih buruk dari sekarang. Mencobanya. Habiskan 5 poin. Ada kemungkinan 80% untuk berubah menjadi telur perak. Mulai pencerahan. Telur perak berhasil tercerahkan. Hasilkan 15 poin. Jumlah poin yang tersisa untuk hari ini adalah 2. Sebenarnya berubah menjadi 1. Telur perak. Artinya, saya baru saja digigit ayam. Diperoleh secara tidak sengaja. Tingkatkan kemampuan untuk mencerahkan segala hal. Dengan kemampuan ini, maka saya tidak perlu menjadi pengemis lagi. Saya ingin menghasilkan banyak uang. Jenis yang sekaya sebuah negara. Telur perak ini, saya kira itu membutuhkan 1 tael perak. Belum makan selama beberapa hari. Isi perutmu dulu lalu bicara. Kamu, pergi. Pengemis tidak diterima di sini. Ayo, Armstrong. Bagaimana cara menyerang orang? Saya di sini untuk makan. UPS, Tuan, silakan duduk. Petugas tamu. Anda lihat, apa yang akan kita makan hari ini? Semua makanan dan minuman lezat diberikan kepada saya. Oke. Mohon tunggu sebentar. Pelayan sedang memeriksa. Ayolah. Petugas tamu, Anda membutuhkan 3 tael perak untuk makanan ini. Kamu telur perak. Paling-paling nilainya 1 atau 2. Jadi, Anda masih harus membayar 2 tael perak lagi. Apa? Makanlah makanan dalam jumlah sedikit. Hanya 3 tael perak. Anda tidak seharusnya begitu. Lihatlah kainku. Anda ingin menipu saya? Hei, Anda lihat, Menara Songhe kami, itu lantai pertama di Beijing. Alami. Semua makanan ini adalah yang paling mahal. Ini. Saya tidak punya banyak uang. Jika tidak, bisakah kita mengambilnya secara kredit dulu? Ibu baptis. Beberapa orang tidak membayar makanannya. Pengemis kecil. Jika Anda tidak punya uang untuk membayar, konsekuensinya sangat serius. Seorang pengemis kecil, datanglah ke Songhelou untuk makan malam. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Itu saja. Pemilik toko, wanita menggunakan kata-katanya tetapi tidak menggunakan tangannya. Hei, Ibu baptis. Hei, Ibu baptis. Pelan-pelan. Penjaga toko macam apa itu? Saya hanya tidak punya uang, hanya makan. Kenapa kamu masih terbaring di tanah? Apakah Anda mencoba memeras saya? Menara Songhe kami. Apakah saya perlu memeras Anda? Faktanya, dia adalah ibu baptisku. Mendapat penyakit aneh setengah tahun yang lalu. Butuh gembel hidung berumur 100 tahun untuk menyelamatkan hidup. Sayang sekali, kami mencari di seluruh negeri. Bahkan imbalannya mahal. Tidak ada yang ditemukan. Nah, berhenti bicara. Tidak tahu juga berapa hari lagi saya bisa bertahan. Pengemis kecil. Jika Anda tidak punya uang untuk membayar, lupakan saja. Anggap saja sebagai sebelum aku mati. Bantulah dirimu sendiri.
Pemilik toko, Anda tidak kaya. Mencari Ganoderma Lucidum yang berusia seabad, saya dapat membantu Anda menemukannya. Bagaimanapun, tangan kananku dapat mencerahkan perubahan. Cerahkan Ganoderma Lucidum yang berusia 100 tahun. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Pengemis ini benar-benar tahu cara berbohong. Ramuan Ganoderma Lucidum jarang ditemukan. Ganoderma Lucidum yang berusia seabad bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Bagaimana bisa ditemukan dengan mudah? Itu saja. Pengemis kecil, kamu bilang kamu bisa menemukannya. Ganoderma Lucidum yang berusia 100 tahun. Ya. Hanya untuk membuatku bahagia. Lewat sini, beri aku waktu 1 jam. Saya akan membantu Anda menemukan Ganoderma Lucidum yang berusia seabad. Digunakan untuk membayar makan. Pengemis kecil, aku percaya padamu untuk saat ini. Jika Anda dapat menemukannya, Anda tidak perlu membayar sisa uang makan. Aku juga akan memberimu 100 tael perak. 100 tael perak. Bagus. Kata-kata telah diucapkan. Kuda yang berlari kencang sulit ditangkap. Ibu Baptis, apa yang dikatakan pengemis kecil ini? Bagaimana saya bisa mempercayainya? Bagaimana jika dia ingin melarikan diri? Gunakan atau tidak? Diam-diam mengirim seseorang untuk mengikutinya. Mengapa repot-repot? Seorang pengemis kecil. Aku padanya. Tidak memelukku. Harapan apapun. Lari saja. Anak baptisnya. Saya tidak punya anak. Aku hanya anak baptis sepertimu. Aku akan pergi nanti. Menara Songhe ini? Itu ada di tangan Anda. Saya tidak tahu rumput biasa ini. Apakah bisa diubah menjadi Ganoderma Lucidum? Rumput biasa itu ada kemungkinan 30%. Dapat bermutasi menjadi alang-alang. Peluang 80%. Mutasi menjadi semak-semak. Apakah akan menginspirasi? Sepertinya harus menemukan. Mirip saja dengan Ganoderma Lucidum. Jamur-jamur. Ada kemungkinan 50% dapat diubah menjadi Ganoderma Lucidum biasa. Peluang 90%. Inisiasi dan mutasi menjadi Ganoderma Lucidum berusia 100 tahun. Apakah akan mengkonsumsi 15 poin? Melakukan mutasi titik. Jamur ini sebenarnya bisa melakukannya. Berubah menjadi Ganoderma Lucidum berusia 100 tahun. Tapi, hanya 90% yang yakin. Baru setelah itu ia dapat diubah menjadi Ganoderma Lucidum yang berusia 100 tahun. Bagaimana jika Atunementa gagal? Jam 15 saya. Titik balik. Bukankah itu sia-sia? Jika Atunement berhasil, Anda akan mendapatkan poin pencerahan tambahan. Lupakan saja. Lebih baik mencobanya. Pencerahan yang sukses telah ditingkatkan menjadi Ganoderma Lucidum berusia 100 tahun. Ini adalah Ganoderma Lucidum yang berusia seabad. Letakkan sekarang. Bawa ke Menara Songhe. Tukarkan dengan 100 tael perak. Pemilik toko. Aduh. Pengemis kecil. Beraninya kamu kembali. Bagaimana? Jangan lari. Kamu, pemilik toko. Ganoderma Lucidum berusia seabad yang Anda inginkan. Saya menemukannya. Ini adalah Ganoderma Lucidum yang berumur 1 abad. Bagaimana mungkin? Pengemis bau ini. Bagaimana Anda menemukan Ganoderma Lucidum yang berusia seabad? Lalu rencanaku. Bukankah itu sebuah kegagalan? Ibu Baptis. Jangan biarkan hal ini palsu. Bukan? Ganoderma Lucidum ini mempunyai serangga kata. Pola seperti Moire. Hal ini sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Sama persis. Ini memang Ganoderma Lucidum yang berumur 1 abad. Saya awalnya ingin biarkan kamu pergi. Aku juga tidak punya ilusi tentangmu. Tanpa diduga, Anda benar-benar menemukan Ganoderma Lucidum yang berumur 100 tahun. Kamu adalah penyelamatku. Terimalah ibadahku. Pemilik toko, saya awalnya datang ke Menara Songhe. Hanya ingin makan lengkap. Saya tidak menyangka akan menemui Anda sakit. Meskipun saya seorang pengemis. Tapi sejak aku mengatakannya, saya ingin membantu Anda menemukan Ganoderma Lucidum yang berumur 100 tahun. Digunakan untuk membayar makan. Maka saya pasti bisa melakukannya. Katakan lagi, kamu juga bilang akan memberiku 100 tael perak? Oke. Tunggu sampai saya makan Ganoderma Lucidum ini. Aku akan memberimu uang. Hei, Ibu Baptis. Ganoderma Lucidum yang berusia seabad ini milik barang langka. Kami mencari kemana-mana. Tidak pernah menemukannya. Pengemis kecil ini sudah keluar kurang dari 1 jam. Baru saja menemukannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Saya ragu. Ini bukan Ganoderma Lucidum yang berumur 1 abad. Sebaliknya, racun. Ibu Baptis, pengemis kecil ini ingin menyakitimu. Anda mengatakan ini. Apa maksudnya? Maksudku, Ganoderma Lucidum ini beracun. Saya tidak punya dendam terhadap penjaga toko. Mengapa saya menyakitinya? Siapa yang tahu? Keluarga Songhlo kami memiliki tujuan besar untuk berjaga-jaga. Anda dikirim oleh kolega Anda. Tapi anakku benar. Ini Menara Songhe kami. Ini adalah restoran pertama di Beijing. Orang yang iri pada kita. Ada banyak. Orang yang ingin aku mati. Ada juga banyak. Aku menemukan sesuatu untukmu. Kamu tidak percaya. Kalau begitu kembalikan saja padaku. Saat itu, saya mengambilnya dan menjualnya demi uang. Saya akan menggunakannya untuk membayar makanan itu lagi.
Aku tidak bilang aku tidak akan makan. Saya makan. Pokoknya, saya tidak bisa hidup lebih dari beberapa hari. Berjudi saja. Anda tidak bisa memakannya, Ibu Baptis. Bagaimana jika ini beracun? Ibu Baptis, ada apa denganmu? Ibu Baptisku muntah darah hitam. Barang-barangmu beracun. Aku ingin hidupmu untuk satu kehidupan. Pergilah ke neraka. Anak baptisnya, jangan impulsif. Saya merasa, dadaku sudah tidak sesak lagi dan juga sangat gugup. Tidak pernah sebaik ini. Ganoderma lucidumnya nyata, menyembuhkan penyakit anehku. Cepat kembali. Cepatlah. Itu bagus. Ibu Baptis, kamu hanya membuatku takut setengah mati. Tidak apa-apa. Saya pikir, Ganoderma ini meracunimu sampai mati. Saya baik-baik saja. Jangan pernah mengatakannya sekarang. Apakah Ganoderma lucidum ini beracun? Gadis, terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena kamu, saya tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Belum tahu siapa nama belakang gadis itu? Namaku Sunian, pemilik toko. Anda tidak harus bersikap sopan. Itu tidak diberikan kepada Anda secara gratis. Setelah semua yang kamu katakan, Anda ingin memberi saya 100 tael perak? Lihatlah ingatanku. Nona Su. Aku bisa memberikannya padamu sekarang. Ini 100 tael uang kertas perak. Gadis, tolong simpan itu. Aku akan biarkan juru masak melakukannya nanti. Biarkan aku memasakkanmu lauk pauk lagi. Perlakukan Anda dengan baik. Pemilik toko tidak perlu nasi. Sekarang kami sudah puas. Kalau begitu, aku pamit dulu. Armstrong, Nona Su. Ibu Baptis. Saya melihat pengemis kecil ini. Itu hanya seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati. Baru saja menemukan benda ini. Berhenti bicara omong kosong. Dia adalah ibu baptisnya. Penyelamat. Pengemis kecil ini tidak sesederhana itu. Ya. Sialan, hancurkan perbuatan baikku. Sangat cepat. Dapatkan saja 100 tael perak. Saya akan menjadi pengemis. Saya tidak akan bisa memintanya selama beberapa tahun. Begitu banyak uang. Dengan uang. Pergi beli baju dulu. Lalu apa? Beli rumah lain. Dengan cara ini tidak perlu tinggal di bawah jembatan setiap hari. Sangat indah hanya dengan memikirkannya. Pelayan. Anda tiba-tiba menghentikan saya di jalan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Dasar pengemis bau. Hal-hal buruk bagiku. Saya hari ini, aku harus membunuhmu. Bunuh aku. Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Pergilah ke neraka, pengemis yang bau. Ini, apa yang sedang terjadi? Ini, apa yang sedang terjadi? Saya pergi. Tangan kananku tidak hanya mampu menerangi segala sesuatu dan kemampuan membuat tembok besi. Ini benar-benar dapat menghancurkan pisaunya. Lalu apa yang aku takutkan? Kamu sekarang. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Jangan datang ke sini. Bibi yang hebat. Apakah kamu manusia atau hantu? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Saya tidak punya permusuhan atau dendam terhadap Anda. Mengapa kamu ingin menyakitiku dengan pisau? Jangan katakan itu, kan? Lalu kamu berkata, tanganku dapat menghancurkan pisau ini. Jika menyentuhmu dengan lembut. Apa yang akan terjadi? Hei, jangan. Kataku. Awalnya, saya punya rencana yang bagus. Perlahan racuni ibu baptisku sampai mati. Lewat sana. Saya bisa ambil alih menara Songhe dengan cepat. Hasil. Tapi Anda menemukan Ganoderma lucidum yang berumur 100 tahun. Menyembuhkannya. Katamu. Aku tidak akan membunuhmu. Siapa yang harus dibunuh? Kamu terlalu kejam. Bukan ibu baptismu. Perlakukan kamu seperti anakku sendiri. Dibesarkan selama 15 tahun. Anda melakukan ini padanya. 15 tahun. Ya. Aku melayanimu seperti ibuku sendiri. Melayani dia 15 tahun. Apa yang aku rencanakan? Saya tidak ingin hanya menggambar. Serahkan menara Songhe padaku sesegera mungkin. Tapi, tubuhnya. Semakin hari semakin sulit. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya bertahan selama 15 tahun. Ini akan berhasil. Itu semua karena kamu. Semuanya dirusak olehmu. Kering, Ibu Baptis. Kamu binatang buas. Kenapa kamu di sini? Ibu Baptis, saya salah. Aku tidak berani menidurimu lagi. Tolong biarkan aku pergi. Ibu Baptis, biarkan aku pergi. Lupakan saja. Karena ikatan ibu dan anak yang terjalin selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak akan membunuhmu. Malam ini, Anda harus keluar dari Jincheng. Tidak pernah kembali. Jika aku bertemu denganmu lagi, saya pasti akan melakukannya. Biarkan kamu mati di jalan. Gulungan. Terima kasih Ibu Baptis. Terima kasih Ibu Baptis. Kamu
Hanya saja hatimu terlalu baik. Pemilik toko, mengapa kamu di sini? Ini Jin Cheng, Gulau, pembeli bahan obat terbesar, juga sahabatku. Setelah dia mengetahui bahwa aku telah sembuh dari penyakitku, sangat terkejut. Saya harus bertemu orang yang menyelamatkan saya. Jadi, aku akan membawa seseorang ke sini tanpa diduga. Bertemu denganmu di sini. Apa yang bahkan tidak saya duga adalah itu. Saya benar-benar mendengarnya. Konspirasi yang keji. Lupakan saja. Jangan katakan lagi. Apa yang kamu pikirkan? Mari kita bicara dengan Nona Su. Nona Su, Anda benar-benar tidak punya waktu 1 jam. Saya menemukan ganoderma lucidum yang berumur 1 abad. Ya, bolehkah saya bertanya di mana Anda menemukannya? Saya menggalinya di Gunung Taoyuan. Gunung Taoyuan, itu, tempat itu. Saya mengirim orang ke sana 7 atau 800 kali. Lebih dari segalanya. Tidak ada bahan obat yang bagus sama sekali. Mungkin saya lebih beruntung. Hahaha. Nona Su, sangat rendah hati. Saya berkecimpung dalam bisnis obat-obatan 10 tahun, 20 tahun. Saya mengetahuinya dengan baik. Seberapa berharganya ganoderma lucidum yang berusia ratusan tahun ini? Tentu saja tidak. Anda bisa mendapatkannya jika Anda beruntung. Sepertinya, Nona Su luar biasa. Saya hanya seorang pengemis. Apa istimewanya itu? Pengemis, lihat, kamu rendah hati lagi. Datanglah kali ini. Saya ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu membantuku menemukan Tai Sui? Tai Sui. Ya. Selama Anda bisa menemukan Tai Sui, aku bisa memberimu 200 tael perak. 200 tael. Ya, saya akan menjadi pengemis. Anda tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidup Anda. Begitu banyak uang. Sekarang ada tangan kanan yang menerangi segala sesuatu. Jika Anda menghasilkan uang ini, jangan bicara tentang makan lengkap. Itu cukup untuk membeli rumah. Tuan Gu, ini terlalu tua. Namun jauh lebih sulit menemukannya dibandingkan ganoderma lucidum yang berusia ratusan tahun ini. Tapi, saya dapat membantu Anda menemukannya. Oh, sungguh, UPS. Kalau begitu kamu harus cepat. Terbaik. Dapat ditemukan sebelum fajar besok. Nona Su, saya tidak menginginkan hal ini, tapi untuk menyelamatkan nyawa hakim daerah. Ternyata begitulah. Oke, kalau begitu aku akan pergi mencarinya di pegunungan sekarang. Saya berjanji, ditemukan beberapa jam yang lalu. Itu Nona Laosu. Jika Anda menemukannya, pergi ke Menara Songhe untuk menemukan kami. Nona Su, bagus. Hanya seekor kuda mati yang menjadi dokter kuda yang hidup. Jika tidak dapat menemukan ganoderma daging lagi. Kepalaku, saya khawatir saya harus pindah. Tidak apa-apa, aku merasa seperti gadis ini Su. Tidak sederhana, saya membutuhkan ganoderma lucidum yang berusia 100 tahun sebelumnya. Dia pergi untuk menemukannya. Saya tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga, akan menemukannya. Tapi Gunung Taoyuan, aku memang mencarinya berkali-kali. Bahkan tidak ada bahan obat yang layak. Harap dia dapat menciptakan keajaiban. Tai Sui umumnya dikenal sebagai ganoderma lucidum. Dikatakan tumbuh di bawah tanah. Bentuknya seperti bakso. Di pegunungan. Saya sudah mencarinya selama beberapa jam. Tidak ditemukan juga. Saya masih memilikinya. 30 poin pencerahan. Masih ada 1 kesempatan tersisa untuk pencerahan hari ini. Tidak bisa menyia-nyiakannya. Coba lihat batang pohon ini dulu. Apa yang bisa diubah menjadi? Cabangnya adalah pohon belalang tua biasa. Hanya ada setengah kemungkinan untuk tercerahkan menjadi nanmu emas. Nanmu emas. Batu pencerahan. Apakah akan menandainya hingga berubah menjadi kerikil? Cheng Fan mengarah ke batu gio. Apakah akan menginspirasi? Tidak mencerahkan. Semak. Ada kemungkinan 30% untuk menjadi pohon yang menjulang tinggi. 5 menjadi semak duri. Apakah akan menginspirasi? Tidak mencerahkan. Sepertinya saya ingin memesan daging ganoderma lucidum. Harus ditemukan. Hal yang sama saja. Di mana ganoderma lucidum ini? Tawon. Ya Tuhan, hal ini selalu menyakitiku. Saya harus menjauh. Ya Tuhan, sengatan tawon ini terlalu menyakitkan bukan? Tawon ini dapat mengkonsumsi 20 poin. Ada kemungkinan 99% untuk berubah menjadi lebah pemburu harta karun. Visi bersama. Apakah akan menginspirasi? Lebah pemburu harta karun. Itukah yang terjadi jika Atunemen berhasil? Aku bisa membiarkan tawon ini membawaku berburu harta karun. Lalu saya bisa menemukan ganoderma lucidum. Pencerahan. Berhasil menjelma menjadi lebah pemburu harta karun. Waktu penggunaan hanya 1 jam. Visi tawon bersama.
Pandu pemiliknya untuk mencari dalam radius 10 mil obat yang paling berharga. Lebah pemburu harta karun berubah menjadi tawon biasa. Mengapa ada batasan waktu? Tapi itu sudah cukup. Selama Anda bisa menemukan Ganoderma lucidum, itu bagus. Tawon kecil, tolong bawa saya secepatnya untuk mencari Ganoderma lucidum. Buka visi bersama. Ditemukan Ganoderma lucidum, sangat mudah untuk menemukannya. Dapat dimakan langsung dari daging Ganoderma lucidum yang berumur 50 tahun. Poin pencerahan dapat diambil langsung atau dikonsumsi. Tingkatkan ke Ganoderma lucidum daging berusia 100 tahun. Tangan kananku sangat kuat. Kita tidak hanya bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Anda juga dapat menemukan Ganoderma lucidum. Kali ini, saya mendapat 200 tael perak lagi. Suara apa? Kelabang berkaki kering. Benar saja, apa yang dikatakan generasi tua itu benar. Dekat kekayaan alam semacam ini, akan ada binatang buas yang menjaga mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kamu tidak akan dimakan kali ini, kan? Tangan kananku menyelamatkanku lagi. Terakhir kali aku menghancurkan pisaunya. Kali ini, ambil saja kelabang ini. Pecah berkeping-keping. Saya tidak pernah menyangka akan menghadapi binatang sekuat itu. Itu juga bisa hancur berkeping-keping. Keberhasilan penyerapan kelabang kaki kering. Dapatkan tambahan 100 poin. Kumpulkan 110 poin. 110 poin pencerahan. Kali ini saya mendapatkan banyak hal. Dengan begitu banyak hal yang mencerahkan itu. Tapi itu kaya. Mari kita pilih Ganoderma yang berdaging ini dulu. Saya akan pergi dan menukarnya dengan perak sebentar lagi. Taisui, aku menemukannya untukmu. Nonasu. Apa yang baru saja kamu katakan? Anda menemukan daging Taisui Ganoderma lucidum. Ya. Wewangian ini, pola cincin tahunan ini benar-benar Taisui Ganoderma lucidum. Nonasu. Anda selalu bisa memberikan kejutan kepada orang lain. Tentu saja aku akan menemukannya. Untuk 200 tael perak, hei. Di mana Tuan Gu? Bukankah dia bilang dia ingin mengumpulkan daging Ganoderma lucidum ini? Lupakan saja. Penguasa pemerintahan daerah tadi. Dia membawa Tuan Gu pergi bersama pejabat pemerintah. Mengapa Tuan Gu dibawa pergi? Apa yang terjadi? Kondisi hakim daerah semakin memburuk. Awalnya Gu Lao adalah Jin Cheng, dealer jamu paling bergengsi. Ketahui juga keterampilan medis. Perlakukan hakim daerah. Ini semua tentang membuang uang. Meski aku berjanji padamu 100 tael perak. Dia juga membayarnya dari kantongnya sendiri. Ini kondisi hakim daerah semakin parah. Tidak bagus sama sekali. Tuannya sangat marah. Dia membawa Tuan Gu dan memenjarakannya. Katanya dia menunda penyakitnya, ingin menghukumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ya, maka 200 tael perakku. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu untuk menemukan hal ini? Saya masih dekat. Dimakan oleh kelabang besar. Akibatnya, Gu ditangkap. Nonasu, jangan terlalu sedih. Hal seperti itu juga takdir. Tidak, saya harus pergi ke kantor pemerintah daerah. Hakim daerah hanya perlu memakan Ganoderma lucidum ini. Penyakitnya akan sembuh. Biarkan saja dia memakannya. Setelah sembuh dari sakit, apakah Tuan Gu akan segera dibebaskan? Lalu 200 tael perakku. Itu juga sudah diselesaikan. Ya. Ayo, ayo, ayo. Saya akan membawa Anda ke kantor pemerintah daerah sekarang. Pergi. Tertidur lagi. Setiap orang menerima 10 staf kekaisaran. Pak Lang, mohon tetap di sini. Yo. Bukankah ini penjaga toko Gou dari Menara Songhe? Sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan di kantor pemerintah daerah? Gadis ini menemukan Ganoderma lucidum. Didedikasikan khusus untuk hakim daerah. Saya harap saya bisa menyembuhkan penyakit kakek daerah. Tolong beritahu saya, Guru. Tuan Lang, silakan lihat. Ini adalah Ganoderma lucidum. Benar sekali. Ngomong-ngomong, tolong lepaskan Gu Lao. Hai gadis. Saya mengerti mengapa Anda terlihat begitu akrab. Anda berada di bawah jembatan layang. Pengemis itu meminta makanan? Anda berada di bawah jembatan layang. Pengemis itu meminta makanan? Benar. Saya memang seorang pengemis. Tuan Lang, jangan lihat dia
Dia dulunya seorang pengemis, tapi sekarang dia menemukan Ganoderma lucidum. Bisakah ini menyelamatkan nyawa hakim daerah? Seorang pengemis, seorang manajer restoran, juga dapat ditemukan. Ganoderma lucidum dikenal sebagai harta karun langka. Itu palsu. Siapa yang kamu bercanda? Tuan Lang. Ini benar-benar aku, dipetik di Gunung Taoyuan. Benar sekali. Hei, apa yang Anda katakan itu benar. Kalau ini daging palsu Ganoderma, memakan tubuh tuannya hingga berkeping-keping. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Aku melihatmu masih bolak-balik dari sana, kakek daerah sakit parah. Tidak ada waktu untuk menghibur Anda. Ah, yang bernama Gu. Hakim daerah sudah meninggal. Dia ingin dikuburkan bersamanya. Tuan Lang. Jangan khawatir apakah itu palsu atau tidak. Itu tidak benar. Anda harus menemukan seseorang yang berpengetahuan. Identifikasi itu. Apakah Anda mencari masalah? Keluar dari sini sekarang. Mengapa Pak Lang tidak mendapat cukup minyak dan garam jika saya tidak bisa menemui hakim daerah? Apa yang harus kulakukan dengan 200 tael peraku? Hei, penjaga toko Go. Kamu, apa yang kamu lakukan dengan drum? Kakek daerah sakit parah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke pengadilan. Hakim daerah mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Simpati terhadap rakyat. Hanya drum. Tidak peduli apa. Dia semua akan dipromosikan ke pengadilan. Kamu. Kalian berdua, letakkan dua hal yang tak tersentuh ini. Pukul aku dengan tongkat. Jangan biarkan dia bermain drum. Ya. Hakim daerah memiliki perintah untuk pergi ke pengadilan. Bawa drummer ke gereja. Oke. Masuk. Biarkan saya melihat bagaimana Anda berakhir. Bersenandung. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan membiarkanmu naik tahta. Anda tidak mendengarkan. Sebagai orang tua, saya harus meminta kehidupan untuk orang-orang. Ini juga tugasku. Oke. Siapa yang ada di aula? Mengapa kamu bermain drum sampai larut malam? Orang rumput bermain drum pada larut malam. Itu karena saya ingin menyumbangkan obat kepada hakim daerah untuk menyelamatkan nyawanya. Sumbangkan obat-obatan. Obat apa yang Anda tawarkan? Ganoderma daging. Jingran memang memiliki harta langka ini. Tolong segera bangun. Pak, tolong lihat. Ini aku di Gunung Taoyuan mengambil daging Ganoderma lucidum. Benar sekali, itu lakukan dengan benar. UPS. Ini sebenarnya Ganoderma lucidum. Bersamaku di buku-buku kuno, saya melihat hal yang persis sama. Bersamaku di buku-buku kuno, saya melihat hal yang persis sama. Penyakit hakim daerah ini akhirnya sembuh. Hei, benda ini tidak diketahui asal-usulnya. Berani saja memasukkannya ke dalam mulutmu. Itu yang dikatakan Nyonya. Nyonya, Anda benar. Hal semacam ini tidak diketahui asal-usulnya. Jangan makan dengan santai. Pria ini adalah seorang pengemis. Bagaimana Anda mendapatkan harta langka seperti itu? Kalau daging Ganoderma lucidum ini palsu atau beracun, kondisi orang dewasa, bukankah itu akan memperburuk keadaan? Guru, apa yang Anda katakan salah? Orang hebat mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Lagi pula, saya tidak punya permusuhan atau permusuhan dengan Anda. Tuan, mengapa menyakitinya? Dan daging ini Ganoderma lucidum. Saya mendapatkannya di Gunung Taoyuan. Dijemput di sebuah gua. Ada juga kelabang berkaki 1000. Tetap di sisinya. Saya hampir dimakan. Inilah yang saya alami. Menemukannya dengan sangat beruntung. Bagaimana bisa beracun? Kelabang panjangnya puluhan meter. Itu hanyalah sebuah fantasi. Pak, yang ini penuh omong kosong. Dia jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengan orang dewasa. Niat jahat. Menurut pendapat bawahan, dia harus dipenjara. Interogasi yang ketat. Ya. Saya pikir guru benar. Ini. Yang mulia, sudah jelas bagi Anda. Sebelum Nona Su membantu orang menemukan rumput Ganoderma lucidum, ia juga menemukan penyakit aneh masyarakat akar rumput. Dia memang memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Ini bukan hanya omong kosong belaka. Saya sudah lama menderita penyakit ini. Tuan Gu tidak ada hubungannya dengan dia karena ada yang mengirim daging Ganoderma lucidum. Saya bersedia mencobanya. Karena Anda ingin mencoba, bawahan saya tidak berani menghentikan saya. Sesaat sebelum mencoba, pertama-tama kita bisa mendeteksi racunnya dengan jarum perak. Setelah dipastikan bahwa itu tidak beracun, aman untuk digunakan. Cobalah dengan jarum perak. Kami juga merasa lega. Jarum perak berubah menjadi hitam dan menjadi beracun. Ini sangat beracun. Ini sangat beracun. Kamu, maniak yang berani meracuni hakim daerah. Seseorang akan datang. Kunci keduanya untukku. Kalahkan orang di penjara. Nona Su, ada apa denganmu? Kok daging Ganoderma yang dicari beracun? Anda telah merugikan saya. Daging ini Ganoderma lucidum. Saya mengambilnya di Gunung Taoyuan dan itu masih liar. Bagaimana bisa beracun? Dan hal ini juga dibuktikan melalui pencerahan tangan kanan. Sama sekali tidak mungkin itu beracun. Apa yang salah? Jarum perak berubah menjadi hitam. Bukti kuat. Apalagi yang ingin Anda katakan? Pak,
Orang ini jelas seorang pembunuh. Ingin meracuni orang dewasa atas nama menawarkan obat. Pak, mohon segera diorder. Bunuh orang ini di tempat. Tuan, mohon maafkan saya. Nona Su jelas bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Kamu sangat berani. Saya tidak punya permusuhan atau dendam terhadap Anda. Anda berani membunuh saya. Seseorang datang dan bunuh orang ini dengan tongkat. Pak, bahkan jika kamu ingin langsung menghukumku, pukul aku sampai mati. Kalau begitu setidaknya biarkan aku mati. Lihatlah jarum perak ini. Biarkan aku mengerti sampai mati. Buktinya meyakinkan. Kematian sudah dekat. Jarum perak apa yang kamu lihat? Saya hanya ingin melihat jarum perak ini. Apakah sebelum kematian? Tidak bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Baiklah, aku akan memberitahumu. He Dinghong. Habiskan 50 poin. Dapat ditingkatkan menjadi tidak berwarna dan tidak berbau. Hal paling beracun di dunia. Super derek merah. Apa yang terjadi? Saya bersama lengan guru. Tersentuh. Mengapa tangan kanan saya tiba-tiba meminta saya? Bagian atas bangau berwarna merah. Tuan ini juga berwarna merah di atas burung bangau. Tunggu, ada yang tidak beres. Saya tahu. Tuan ini mempunyai niat jahat. Pasti ada He Dinghong yang tersembunyi di balik borgolnya. Tangan kananku sangat kuat. Bisakah Anda mengidentifikasi racun? Apa yang kamu lihat? Bisakah Anda memberitahu apa yang terjadi? Guru, Anda mempunyai niat jahat. Membuat beberapa trik pada jarum perak. Dasar pengemis bau. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa maksudnya saya punya niat buruk? Ketika dia melakukan beberapa trik pada jarum perak. Guru, Anda berada di depan kurva. He Dinghong yang sangat beracun. Meskipun saya tidak tahu kenapa kamu ingin meracuni. Tapi aku bisa menebaknya. Anda tidak ingin hakim daerah melakukannya. Maka Gano Derma berani itu untuk menyelamatkan hidup Anda. Jadi bisa disimpulkan. Anda ingin membunuh hakim, tuannya ingin membunuh hakim daerah. Bagaimana jika masalah ini menyebar? Saya khawatir itu akan terbalik. Anda membingungkan orang dengan kebohongan Anda. Anda bingung antara benar dan salah. Jarum perak ini, itu aku di depan semua orang. Diambil. Apa yang bisa saya lakukan? Jelas daging Anda beracun karena Gano Derma Lucidum. Saya masih perlu menyapunya. Pak, Anda tidak percaya apa yang dikatakan pengemis bau ini. Saya telah menjadi tuan Anda selama beberapa dekade. Itu setia padamu. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membunuhmu. Itu karena dia ingin membunuhmu. Itu He Dinghong. Ya Tuhan, tuannya benar-benar berencana membunuh hakim daerah. Dia juga tidak takut kehilangan akal. Siapa yang menginginkannya sekarang? Membunuh hakim daerah. Saya tidak perlu bicara lebih banyak. Itu pasti kamu yang diborgol. Saat mengeluarkan jarum perak, itu ditusuk dengan jarum perak terlebih dahulu. Kantong obat dibungkus mahkota burung bangau berwarna merah. Lalu apa? Setelah menusuk Gano Derma Lucidum, jarum perak menjadi hitam. Bagus. Pak, jangan melihatnya. Dikatakan He Dinghong. Sebenarnya, itu hanya sebuah kemasan. Bukankah itu diisi dengan He Dinghong? Anda bilang benda ini bukan He Dinghong. Kamu harus membuatku percaya padamu. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Pak, ini sebenarnya bukan He Dinghong. Ini diisi dengan obat pencahar. Kalau anak buah saya memakannya, dia akan diare selama beberapa hari. Ternyata itu obat pencahar. Kemudian Anda melakukannya di depan semua orang. Beri aku obat pencahar ini. Asalkan tidak memiliki usus yang menusuk dan perut yang busuk. Itu artinya benda ini bukan racun. Pak, ini obat pencahar. Jika aku memakannya, saya tidak bisa diare selama beberapa hari. Lihatlah reaksi besar Anda. Artinya ada sesuatu yang salah dalam pikiran Anda. Aku tidak makan. Saya tidak makan. Pak, saya akan merekrut. Saya salah. Pak, ini He Dinghong. Saya tidak bisa memakannya. Saya akan mati. Ya Tuhan, guru benar-benar mengakuinya. Itu He Dinghong. Dia benar-benar ingin membunuh hakim daerah. Saya pikir pengemis ini tadi. Apakah ini tuduhan palsu? Hakim, apakah Anda mendengarnya? Selanjutnya, saatnya menghukumnya. Kamu binatang buas. Saya memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu ingin membunuhku? Tuan, aku. Katakan padaku mengapa kamu ingin membunuhku. Rekrut dengan jujur. Guru, apakah kamu masih sakit? Anda tidak bisa marah dengan tubuh Anda saat ini. Saya pikir dia hanya mencari uang dan membunuh orang. Sebaiknya kita membawanya langsung. Bawa ke pasar sayur. Pemenggalan kepala. Nyonya benar. Tuan Lang. Konspirasi untuk membunuh pejabat tersebut. Buktinya meyakinkan. Seseorang datang. Bawa Tuan Lang ke Chai Shiko untuk diantar. Pemenggalan kepala. Ya. Yang mulia. Tunggu. Kamu wanita beracun. Aku mengertakkan gigi dan bahkan tidak membiarkanmu keluar. Anda sebenarnya ingin menggigit saya sampai mati. Pak, karena istrimu sangat kejam. Maka saya tidak akan menyembunyikannya. Alasan kenapa aku meracunimu. Ingin meracunimu. Itu semua istrimu. Memerintahkan saya untuk melakukan ini. Ya Tuhan.
Tuannya ingin meracuni pangeran daerah. Sebenarnya ada rahasia tersembunyi di sini. Ternyata ada kabar lain nih. Saya pikir guru adil. Guru. Jangan dengarkan omong kosong wanita jalan itu. Dia sebelum kematiannya ingin menggigitku kembali. Memprovokasi kita. Hubungan antara suami dan istri. Memprovokasi kita. Hubungan antara suami dan istri. Untuk membangkitkan perasaan antara Anda dan suami. Hahaha. Apakah kalian masih mempunyai perasaan satu sama lain? Katakan yang sebenarnya. Saya dan istri Anda punya. Sudah 2 tahun sejak saya berkomunikasi secara diam-diam dengan Anda. Dialah yang pertama kali merayuku. Katakanlah aku lebih tampan darimu, hidup lebih baik dari hidupmu. Dia juga mengatakan dia akan membuat wanita bahagia. Selama kamu mati, aku bisa bersama istrimu, bersama secara terbuka. Bahkan jika pengadilan mengirimkan hakim daerah baru, kita juga bisa membunuhnya. Dengan cara ini, kekuatan sesungguhnya dari seluruh Yamen itu ada di tangan kita. Itu sebabnya saya bertindak egois. Aku ingin kamu cepat mati. Ini terlalu mengejutkan, bukan? Saya tidak menyangka akan ada perzinahan. Guru, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Itu masih palsu. Bukan tuannya. Jangan dengarkan omong kosong Tuan Lang. Tidak seperti itu. Nyonya, mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah sekarang? Akhir bulan lalu, kamu bilang kamu pergi ke pasar untuk membeli pemerah pipi. Faktanya, dia dan saya pergi ke sebuah penginapan. Kita bisa cukup tinggal di dalam 3 jam. Jika Anda tidak mengakuinya, Anda bisa bertanya kepada pemilik penginapan bahwa saya ke sini dan Anda akan tahu pada pandangan pertama. Tuan, jangan percaya padanya. Jangan percaya padanya. Saat ini, apa gunanya berdalih? Seseorang datang. Sepasang anjing dan manusia ini, masukkan aku ke penjara. Ratu musim gugur bertanya tentang pemenggalan kepala. Pengemis yang bau, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Itu juga harus menunggu Anda. Anda harus berubah menjadi hantu. Tuan, tubuhmu. Sebagai orang dewasa, tubuh Anda lebih penting. Anda harus makan daging Ganoderma ini terlebih dahulu. Kali ini, hakim daerah, Anda tidak perlu ragu. Saya pasti diracuni. Anda tidak perlu ragu. Saya pasti diracuni. Nona Su, kapan ini terjadi? Bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu masih menertawakanku? Penyakit saya. Faktanya, saya tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Lebih baik menjadi dokter kuda yang hidup daripada menjadi kuda mati. UPS. Obat ini sungguh ajaib. Rasanya dadaku sudah tidak sesak lagi. Tangan ini juga lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah berkah yang luar biasa bagi orang dewasa. Jadi Ganoderma Lucidum ini bekerja dengan cepat. UPS. Ini semua berkat Ganoderma Lucidum gadis itu. Ganoderma Lucidum yang gemuk ini. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupku. Kamu. Anda bahkan membantu saya menemukan 2 di antaranya. Seseorang yang memendam niat jahat. Katakan padaku hadiah apa yang kamu inginkan. Aku berjanji padamu hari ini. Kembali ke tuanmu. Gu dari toko bahan obat nomor 1 ditangkap. Sedikit harapan. Pak bisa membebaskannya. Mengapa Gu ditangkap? Benar, itu Pak Lang. Seseorang dikirim untuk menangkapnya. Bos Sao Gu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saya tidak menyangka itu Pak Lang. Di belakangku, Jingran telah melakukan banyak hal buruk. Pergi. Bebaskan Tuan Gu untukku. Terima kasih Tuan. Kulitmu terlihat jauh lebih baik. Tuan Lao Fenggu, periksa denyut nadiku. Bagus. Hei, apa yang terjadi? Pak, mengapa semua penyakit Anda sembuh? Oh ini. Terima kasih untuk gadis ini. Ditemukan Ganoderma Lucidum. Menyelamatkan hidupku. Nona Su. Anda benar-benar menemukan Ganoderma Lucidum. Nona Su, Anda tidak hanya menyelamatkan hidup saya, itu juga menyelamatkan nyawa seluruh keluarga saya. Jika ada yang salah dengan orang dewasa ini, kepalaku dalam bahaya. Keluargaku juga akan menderita. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu yang luar biasa. Tuan Gu, Anda serius? Saya hanya mengambil apa yang saya perlukan. Bukankah maksudmu, jika Anda menemukan Ganoderma Lucidum, Anda akan diberikan 200 tael perak? Hahaha. Lihat aku. Saya sangat senang sampai saya melupakannya. Ini 200 tael. Anda menyimpannya. Terima kasih Tuan Gu. Maka saya akan bersikap tidak sopan. Nona Su, saya belum banyak menabung dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak bisa memberimu perak apapun. Tapi menurutku kamu masih muda dan menjanjikan. Tuan Lang telah ditangkap. Sekarang, aku kehilangan seorang master di sisiku. Jika kamu mau, posisi master ini itu milikmu. Bagaimana kalau 20 tael perak sebulan?
Gaji bulanan 20 TL untuk masyarakat awam adalah kekayaan yang sangat besar. Tapi sekarang saya memiliki inisiasi tangan kanan. Uang yang diperoleh di masa depan pastinya lebih dari ini. Terima kasih atas cintamu, Tuan. Tapi saya sudah terbiasa bebas, tidak dapat menahan. Sebaiknya saya mempekerjakan Gao Ming lain untuk posisi master. Itulah masalahnya. Apakah Anda tertarik bekerja di pemerintahan daerah? Cari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Apakah kamu bersedia? Apapun. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Namun, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku. Terima kasih banyak, Pak. Jika tidak terjadi apa-apa, masyarakat akar rumput pamit terlebih dahulu. Orang-orang biasa mengucapkan selamat tinggal. Di mata orang lain, gunung ini tidak ada. Hanya beberapa bunga dan pohon yang tidak berharga. Di bawah pencerahan tangan kananku, ada harta karun di mana-mana di sini. Lihat berapa banyak titik pencerahan yang tersisa. 4 kali. Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Apakah hanya ada 3 kesempatan untuk pencerahan setiap hari? Mengapa jumlahnya meningkat lebih dari 100 titik pencerahan? 1 klik akan diberikan. Malah bisa meningkat. Bagus. Apa yang bisa saya lakukan untuk pencerahan hari ini? Itu semua adalah pencerahan sebelumnya. Obat herbal dan sejenisnya. Mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya hari ini. Berikan pencerahan pada tikus kecil. Ajak aku berburu harta karun. Tikus hutan gunung biasa. Biasanya, ini dapat menghabiskan 50 poin. 99% poin berubah menjadi tikus penggali harta karun. 3 di antaranya menjadi storm rats. Suatu hari menjadi hewan mitos tikus emas. Apakah akan menginspirasi? Ada peluang 99% menjadi tikus pemburu harta karun. Artinya pencerahan pada dasarnya bisa berhasil. Lalu bisakah saya bersandarlah pada si kecil ini? Temukan harta karun yang terkubur di bawah tanah. Pencerahan. Habiskan 50 poin. Sisa 60 poin. Tikus penggali harta karun. Pencerahan yang sukses. Tikus kecil. Bawa saya untuk menemukannya dengan cepat. Harta karun yang terpendam. Si kecil berlari cukup cepat. Sepertinya ada tebing di sini. Telanjang dan tidak ada apa-apa. Kemana kamu membawaku? Ternyata ada sebuah gua. Saya tidak tahu seberapa dalamnya. Lubang ini juga tidak dalam. Paling-paling sedalam lengan. Angstrom. Sepertinya aku menyentuh sesuatu. Itu mutiara. Artinya ada harta karun di dalam gua tersebut. Lihat apa lagi yang bagus. Tanah di sini lunak. Seharusnya menarik dengan baik. Mengapa ada begitu banyak nasi dan kacang-kacangan? Ini semua adalah biji-bijian. Sepertinya itu semua adalah makanan favoritmu. Mungkinkah ini sarangmu? Tikus kecil. Izinkan Anda mengajak saya berburu harta karun. Anda menemukannya secara langsung. Anda datang untuk mencari diri Anda sendiri di sarang Anda sendiri. Kamu luar biasa. Baiklah kalau begitu. Izinkan saya melihat hal-hal ini terlebih dahulu. Setelah saya tercerahkan. Berapa nilainya? Nasi biasa. Peluang 90% bisa disulap menjadi padi raksasa setinggi 100 meter. Apakah akan mengonsumsi 10 poin pencerahan? Nasi raksasa 100 meter. Itu. Jika saya mengeluarkannya dan menjualnya, jangan menakuti orang sampai mati. Lupakan saja. Lihatlah kacang ini lagi. Bisakah itu diubah menjadi sesuatu? Kacang biasa. Ada peluang 99% berubah menjadi kedelai raksasa dengan berat ribuan kilogram. Apakah akan mengonsumsi 10 poin pencerahan? Lupakan saja. Tidak ada gunanya. Mari kita lihat mutiara ini. Mutiara itu adalah mutiara biasa. Nilai pencerahannya tidak tinggi. Mutiara biasa. Nilai pencerahannya tidak tinggi. Mutiara biasa. Mutiara biasa. Mutiara biasa memiliki nilai pesona yang rendah. Hei, tikus kecil. Tidak ada hal baik di sarangmu juga. Tidak ada harta karun. Buat aku bahagia dengan sia-sia. Oke, berhenti berkicau. Hanya mutiara terakhir yang tersisa. Jika yang ini juga tidak berhasil,
maka kamu harus mengajakku berburu harta karun. Bagaimanapun juga, Anda hanya punya waktu 1 jam. Mutiara tersebut adalah mutiara merlot. Ada kemungkinan 10% bisa diubah menjadi mutiara bercahaya. Cahaya seukuran kepalan tangan yang bersinar di malam hari. Tak ternilai harganya. Apakah akan mengkonsumsi 50 poin untuk mencerahkan? Peluang 10%. Itu tidak 100%. Apakah bisa diubah menjadi mutiara yang bercahaya? Mutiara malam ini, jika Anda membawanya ke pasar dan menjualnya, itu pasti bisa ditukar dengan uang yang banyak. Pencerahan. Habiskan 50 poin. Mulailah atunement dengan 10 poin tersisa. Atunement Night Pearl berhasil. Ada 2 poin tersisa hari ini. Hasilkan 200 poin. Akumulasi 210 poin. Berubah menjadi mutiara malam. Hanya cahaya ini dapat melihat dengan jelas bahkan pada siang hari. Jika sudah malam, seberapa terangkah itu? Terima kasih tikus kecil. Saya harus pergi. Ambil mutiara malam ini. Bawa ke pasar dan jual. Selamat tinggal. Jual mutiara bercahaya. Mutiara bercahaya sekali dalam 1 abad. Datang dan temui semuanya. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Tuhan, apa yang baru saja kamu katakan? Mutiara malam. Apakah ini mutiara malam yang legendaris? Saya mendengarnya juga bersinar di malam hari. Berapa nilainya? Tidak tahu. Para tamu yang terhormat. Tertarik. Anda dapat menawar secara langsung. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Di rumah kami, saya kehilangan mutiara malam beberapa hari yang lalu. Saya mencari untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukannya. Mutiara malam ini, mungkinkah itu orang yang hilang dari rumah? Lihat yang ini. Ukuran yang sama, tapi warnanya berbeda. Hei, jangan khawatir tentang warnanya dulu. Tuannya menawarkan hadiah 1000 tael. Berikan kepada siapapun yang dapat menemukannya. Jika kita menempatkan, saya mendapatkan mutiara bercahaya ini. Serahkan pada tuannya. 1000 tael. Cukup bagi kita untuk bebas dan bahagia untuk sementara waktu. Anda benar. Pergi. Dasar pencuri kecil. Berani mencuri mutiara malam keluarga Liu kita? Beraninya kamu menjualnya di jalan? Ya Tuhan, kamu sangat berani. Pencuri kecil, rumah Liu yang apa? Mutiara malam ini adalah milikku. Mengapa Anda ingin merampok? Kembalikan padaku. Mutiara malam ini jelas pusaka keluarga Liu kami. Dicuri beberapa hari yang lalu. Rumah kami menawarkan hadiah untuk menemukannya. Aku tidak menyangka kamu mencurinya. Beraninya kamu berdalih, percaya atau tidak, saya akan menangkap Anda dan membawa Anda ke pengadilan. Ternyata itu adalah pencuri. Pantas saja Anda berani berada di sini. Jual mutiara bercahaya di jalan. Gadis kecil ini melihat. Tidak seperti orang yang seperti itu. Mungkin tidak. Siapa yang bisa mengatakan ini dengan baik? Itu benar. Bagaimana jika dia benar-benar mencurinya? Mutiara malam ini, itu adalah mutiara yang saya temukan di Gunung Taoyuan. Kemudian ubah menjadi mutiara malam ini. Saya mengambilnya di Gunung Taoyuan. Apa hubungannya dengan keluarga Liu Anda? Gadis bau itu cukup pandai membuat alasan. Mencuri mutiara malam. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mengambilnya di gunung. Saya pikir Anda ingin masuk penjara. Jika saya mengirim Anda ke pejabat, Anda akan jujur. Kepada pejabat itu, Kabupaten Jincheng kami. Jangan biarkan pencuri muncul. Di siang hari bolong, hanya ingin mencuri mutiara malamku. Ini sangat buruk. Tunggu sebentar. Kaulah yang mencuri mutiara malamku. Guru, dialah yang mencuri mutiara malam kami. Ia bahkan berani menjualnya di pasar. Kami menangkap basah pencuri kecil ini. Dia juga ingin memukul kami. Memukul kami berarti memukul wajah Anda. Aku bilang kamu cukup berani. Mencuri mutiara malamku. Masih menolak untuk mengembalikannya. Liu Yuanwei, kan? Kamu bilang aku mencuri mutiara bercahayamu? Kalau begitu tunjukkan padaku buktinya. Bukti. Beberapa hari yang lalu, rumah saya memang kehilangan mutiara yang bercahaya. Dengan apa yang kamu punya? Yang ini persis sama. Ini buktinya. Meski terlihat persis sama, namun cahaya yang bersinar berbeda. Namun, dengan kekuatanku di Kabupaten Jincheng, bahkan jika kamu merebut mutiara malam di depan semua orang, apa yang bisa gadis ini lakukan padaku? Saya pikir menjadi seekor anjing tidak masuk akal. Sang master dapat mengatakan sedikit kebenaran. Saya tidak menyangka ini akan menjadi sangat berantakan. Kamu bilang aku adalah mutiara malam. Sama persis dengan milikmu. Itu milikmu. Kalau begitu biarkan aku bicara tentang rumahmu. Masih terlihat persis seperti rumahku. Bagaimana dengan rumahmu? Apakah itu milikku? Kamu. Omong kosong. Kamu gadis bau, gigimu tajam dan mulutmu tajam. Ayo, bantu aku. Patahkan anggota tubuhnya. Ambil kembali mutiara malam.
Apa yang terjadi ketika saya pergi? Tongkat ini telah jatuh. Gadis ini benar-benar menyembunyikan rahasianya. Berikan semuanya padaku. Apa yang kamu takutkan? Meskipun gadis ini jahat, tapi Anda punya kekuatan dalam jumlah. Ya, ada banyak dari kita. Keuntungannya ada pada kita. Gadis ini lembut dan lemah. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Takut pada apapun. Aura pelindung tubuh alami. Oh, gadis ini memiliki sifat jahat di tubuhnya. Anda tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Kelompok sampah. Aku bahkan tidak bisa menghadapi gadis yang lemah. Liu Yuanwei, merampok barang di siang hari bolong. Apakah kamu masih bersikap tidak masuk akal? Kamu penyihir. Anda menunggu saya menelepon seseorang. Yo, kamu masih ingin menelepon seseorang? Saya adalah orang dengan latar belakang. Saya ingin melihatnya. Siapa yang bisa Anda hubungi? Anda menunggu. Gadis, sebaiknya kamu segera lari. Apa yang harus saya lakukan jika Liu Yuanwei benar-benar menelepon saya? Ya. Tidak masalah. Dia adalah hakim daerah. Curi mutiara malamku lalu pukuli aku. Selesai. Liu Yuanwei memanggil hakim daerah. Gadis ini takut dia akan melakukannya. Dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimanapun, dia menabrak seseorang. Ternyata hakim daerah dipanggil. Itu benar. Tunggu saja untuk masuk penjara kali ini. Hakim daerah, saya mohon Anda memutuskan untuk saya. Masukkan gadis bau ini ke penjara. Lalu Kyuho bertanya dan memotong. Apa yang terjadi? Hakim daerah, dia. Mengapa Anda memberikannya kepada Liu Yuanwei? Mulutnya besar sekali. Pak, kamu. Halo, kenapa kamu memukulku? Pak, kamu. Halo, kenapa kamu memukulku? Kamu harus memukulnya. Menangkapnya adalah hal yang tepat. Ya Tuhan. Hakim daerah, bukankah Yuan Liu meneleponku? Apakah Anda melakukan keadilan? Kenapa hakim daerah? Dia terus memukul Yuan Liu dengan mulut yang keras. Tuan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku, Liu, menyinggung perasaanmu? Anda ingin menampar wajah saya di depan umum. Itu membutakan mata anjing Anda. Tahukah kamu siapa dia? Beraninya kamu membiarkan aku datang dan menangkapnya? Siapa dia? Tidak. Apakah kamu pencuri yang mencuri mutiara malamku? Bukti apa yang Anda punya? Sebut saja dia pencuri. Aku akan memberitahumu. Dia adalah penyelamatku. Tuhan. Sebuah pembalikan yang mengejutkan. Gadis kecil ini, dia sebenarnya adalah penyelamat hakim daerah. Saya bertanya-tanya mengapa hakim begitu marah. Kalahkan Liu Yuanwei terus-menerus. 3 mulut besar. Liu Yuanwei biasanya mengandalkan uang sendiri untuk bertindak arogan. Kami bisa menampilkan pertunjukan bagus kali ini. Benar. Ini. Apakah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana dia bisa menjadi penyelamatmu? Menurutku pakaiannya biasa saja. Bagaimana tidak mungkin? Di wilayah Jincheng kami, semua orang awam tahu. Saya mempunyai penyakit yang aneh. Butuh daging Ganoderma lucidum. Gadis ini Su. Dia tidak hanya membantu saya menemukan Ganoderma lucidum. Dan dia menghukumku. 2 penjahat yang bermaksud membunuhku. Aku akan menyimpan kebaikan ini di hatiku. Itu kamu. Karakter Nona Su. Saya mengetahuinya. Saya percaya padanya. Saya tidak akan pernah melakukannya. Benar-benar hal yang berkerumun dan perampokan anjing. Jadi beraninya kamu secara salah menuduh dermawan saya sebagai pencuri di depan umum. Anda ingin saya memenjarakannya. Ratu musim gugur bertanya tentang pemenggalan kepala. Liu Yuanwei, kamu sangat berani. Sudah berakhir. Mendapat masalah besar. Selesai. Memprovokasi orang yang salah. Sungguh sial bagi tuan yang melakukan ini. Nona Su, tidak. Bibi Su, akulah yang buta terhadapku. Saya bingung sejenak. Saya telah menyinggung Anda dengan obsesi saya. Tuanmu punya banyak. Lepaskan aku. Liu Yuanwei, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Saya seorang pencuri. Apakah aku mencuri mutiara bercahaya dari rumahmu? Mengapa kamu meminta maaf padaku sekarang? Kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Itu adalah pelayanku yang buta. Omong kosong. Saya juga tertipu oleh mereka. Kamu bajingan. Mengapa kamu tidak segera berlutut bersujud pada Nona Su dan akui kesalahanmu? Nona Su, tolong selamatkan hidupmu.
Nona Su, mata kami tertuju pada pantat kami. Tolong ampuni kami. Tuan Liu, tidak perlu terburu-buru meminta maaf. Sekarang, mari kita bicara tentang mutiara malam ini. Anda mengatakan mutiara malam ini, itu yang kamu tinggalkan di rumahmu. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Mutiara malamku dan mutiara yang hilang darimu, benarkah? Sama persis. Atau apakah Anda tertarik untuk menghasilkan uang? Ingin mengambilnya dan menyimpannya sebagai milik Anda? Ini dan ini, ini dan ini. Mutiara bercahaya hilang di rumahku. Dari penampilan, itu persis sama. Tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Mutiara bercahaya hilang di rumahku. Jika ditempatkan di tempat yang sejuk, akan bersinar biru. Mutiara malam ini jelas bersinar merah. Bukan itu yang dikatakan Liu Yuanwei sama sekali. Mutiara malam bercahaya biru itu, Liu Yuanwei ini jelas adalah. Aku akan mengambil mutiara malam gadis ini besok. Mutiara malam ini bersinar merah. Sebanding dengan mutiara bercahaya yang memancarkan cahaya biru. Jauh lebih langka dan lebih berharga. Sudah berakhir, sudah berakhir. Liu Yuanwei, apakah kamu masih membicarakannya sekarang? Apakah mutiara bercahaya ini milik keluarga Anda? Berbeda-berbeda. Saya bingung sejenak. Akulah yang terobsesi. Saya rakus akan uang. Ingin mencuri harta karun Nona Su? Saya minta maaf kepada Anda. Saya akan meminta maaf kepada Anda. Nona Su. Yuanwei Liu menjebakmu terlebih dahulu. Dan kamu membiarkan hamba-hambamu merampas hartamu. Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan dengannya. Hari ini saya akan membuat keputusan untuk Anda. Nona Su. Mohon maafkan saya, Nona Su. Selama kamu bersedia memaafkanku, saya bisa melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Oke. Kalau begitu saya tidak akan menindas orang lain. Karena Liu Yuanwei sangat tulus. Tidak sebaik. Apakah Anda membeli mutiara bercahaya ini? Ah, Nona Su. Orang ini tadi, aku masih ingin mencuri barang-barangmu. Mengapa menjualnya lagi padanya? Setelah Liu Yuanwei membuat keributan, mutiara malamku, saya kira tidak ada yang berani membelinya. Lebih baik menjualnya ke Liu Yuanwei. Selain itu, Yuan Liu, saya tidak akan belinya dengan harga murah. Benar? Tidak. Saya bersedia membayar 1000 tael. Sepertinya Nona Su belum puas. Kalau begitu biarkan Liu Yuanwei di penjara dulu. Jangan. Saya akan membayar 2 untuk 2 transaksi. Nona Su, ini uang kertas perak 2000 tael. Anda menyimpannya. Anda mengetahui keadaan terkini dengan sangat baik. Maka kita akan menjadi bersih. Ya. Ini akan berguna dalam hal kecil di masa depan. Sebanyak yang Anda inginkan. 2 pekerjaan dan 2 membeli kehidupan. Itu sangat berharga. Nona Su. Pak, kalau begitu aku pamit dulu. 2 kian dan 2 kain perak. Berapa tahun yang saya perlukan untuk mendapatkannya kembali? Oke. Uang yang diperoleh Nona Su dengan keahliannya. Jangan iri, semuanya hilang. Ayo pergi. Terima kasih, Tuan Hakim. Oh, Nona Su. Masalahnya telah diselesaikan. Kalau begitu, sudah waktunya aku kembali ke Yamen. Jika Anda punya waktu di masa depan, datang dan duduklah di tempatku. Tuan Hakim yang baik. Anda berjalan perlahan. Bagus. Saya sekarang memiliki 2 kain perak di tangan saya. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya. Tidak perlu menjalani kehidupan yang mengembara. Hidup sebagai pengemis. Tidak perlu memikirkannya setiap malam. Di bawah jembatan yang mana, hanya tidur 1 malam. Belilah rumah besar untuk dirimu sendiri. Harganya lebih dari 1000 tael perak. Rumah yang Anda beli bagus. Mulai sekarang, ini adalah rumahku. Kehidupan ini akhirnya masuk akal. Ada 2 atunement yang tersisa hari ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencerahkan Anda? Ini hanyalah kursi biasa. Lihat apa yang bisa diubah menjadi kursi biasa. Ada kemungkinan 90% bisa diubah. Kursi kayu Rosewood. Ada kemungkinan 50% dapat disulap menjadi kursi nanmu emas. Apakah akan dikonsumsi? 100 poin pencerahan untuk pencerahan nanmu emas. Ini adalah kayu kerajaan. Tapi kemungkinannya hanya 50%. Tambahkan 50 poin. Dapat ditingkatkan hingga 90% kemungkinan pencerahan. Awalnya poin pencerahan tambahan. Hal ini juga dapat meningkatkan peluang pencerahan. Itu harus ditambahkan.
Habiskan 150 poin, sisa 60 poin. Mulailah menyelaraskan kursi. Kursi emas Nanmu berhasil diterangi. Dapatkan tambahan 100 poin, tinggal 160 poin. Jumlah poin tersisa hari ini. Orang baik. Ini benar-benar selesai. Kursi Nanmu emas ini bagus sekali, sangat nyaman untuk diduduki. Hanya ada satu pencerahan yang tersisa hari ini. Pencerahan seperti apa yang baik? Sunian. Siapa? Saya baru saja pindah ke Menshan. Siapa yang akan datang ke sini pagi-pagi? Desa Sunian. Desa Sunian. Oh tidak. Itu seharusnya disebut Su Fuxiang. Saya mendengar bahwa Anda membeli rumah besar di kota kabupaten. Kami di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda tentang saya membeli rumah. Sepertinya aku belum memberitahu orang lain. Bagaimana kamu tahu? Kamu lihat, Anda berada di pasar pada siang hari, menjual mutiara malam, dijual seharga 2.000 tael perak. Hal ini telah menyebar ke seluruh kabupaten Jincheng. Ini semua adalah rahasia yang tidak diungkapkan kepada publik. Dan Anda masih dari desa Taoyuan kami. Sebagai kepala desa, aku senang dan bangga padamu. Rumah ini sangat besar. Aku sudah luar biasa sepanjang hidupku. Saya tidak bisa memimpikan mimpi seperti itu. Bukan? Saya menonton Sunian sejak usia muda. Hanya menjanjikan. Tidak. Kalian berdua merindukanmu. Oh, betapa transformasinya perempuan menjadi semakin mampu. Hei, aku bibimu yang ketujuh. Ketika kamu masih kecil, aku bahkan memelukmu. Pada saat itu, hanya karena kamu lebih pintar dari anak-anak lain. Oh, tentu saja menjadi senjata yang hebat. Bukan? Sunian, kami adalah yang sebenarnya kerabat jauh. Orang tuamu berangkat lebih awal. Ketika Anda masih kecil, saya membantu Anda memperbaiki pakaian Anda. Sangat menjanjikan sekarang. Tinggal di rumah sebesar itu. Sangat patut ditiru. Terima kasih Bibi karena telah mengingatku. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Dulu, keluarga kami telanjang dan orang tua kami pergi lebih awal. Aku bahkan tidak bisa makan. Hampir mati kelaparan. Akhirnya menjadi pengemis. Bertahan hidup dengan mengemis. Hei, pada waktu itu, saya belum pernah melihat orang-orang ini membantu saya sekalipun. Sekarang saya tahu saya membeli rumah besar dan punya uang. Tapi mereka semua datang ke pintu satu persatu. Bergairah seperti orang tua saya. Itu pepatah lama. Selama Anda punya uang, meskipun saya tinggal di pegunungan dalam dan hutan tua, kerabat akan datang mengunjungi Anda. Saya pernah melihat ini sebelumnya. Dilihat dari pengalaman dunia. Kursi ini, itu harusnya terbuat dari Nanmu emas. Ya, kepala desa. Oh, kursi ini. Nilainya beberapa ratus tael perak meskipun Anda tidak banyak bicara. Beberapa ratus tael, ya Tuhan. Merindukanmu. Anda benar-benar menjanjikan sekarang. Kursi yang Anda duduki di sini sangat berharga. Lihatlah rumah besar yang Anda tinggali sekarang. Anda pasti punya banyak uang, bukan? Di mana rumah bibiku? Tidak bersenang-senang akhir-akhir ini. Keponakanmu ingin mendapat istri. Masih membutuhkan uang hadiah 500 tael. Mengapa kamu tidak meminjamkanku 500 tael kepada bibiku? Tunggu sampai bibiku punya cukup uang. Aku pasti akan membayarmu kembali. Dan aku, Sunian, pamanmu ada di sana beberapa waktu lalu. Kaki patah, terbaring di rumah tanpa uang untuk berobat. Ini dokternya. Dibutuhkan 300 tael untuk menyembuhkan penyakit ini. Bagaimana keluarga saya bisa punya banyak uang? Lihat apakah kamu dapat membantu bibi. 300 tael. Ini bukan uang yang banyak untukmu. Bagi saya, ini adalah uang yang menyelamatkan jiwa. Sunian, sebenarnya kepala desa juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Desa Taoyuan kami, jalan di pintu masuk desa terlalu buruk. Aku tidak bisa bertahan dalam hujan ini. Ingin membangun jalan, masih kekurangan 2.000 tael perak. Lihat apakah Anda dapat membantu desa. Hal ini dapat dianggap sebagai berkah bagi desa. Saya memahami semua kesulitan Anda. Ya. Xiaonian, kamu yang paling baik hati. Anda pasti akan membantu kami. Ya. Benar, kami adalah saudara. Kita harus saling membantu. Ya. Sunian, bisakah Anda membantu saya memperbaiki jalan di desa? Orang-orang di desa akan merindukanmu. Katakan yang sebenarnya. Saya membeli rumah besar ini. Lalu apa? Saya membeli beberapa barang di dalam dan di luar. Saya tidak punya banyak uang tersisa di tangan saya. Merindukanmu.
Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Anda menjual mutiara malam. Baru saja dijual seharga 2.000 liang. Harganya hanya 1.000 tael untuk membeli rumah. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Coba saya lihat. Anda hanya tidak ingin membantu kami, hanya seorang kerabat. Anda sukses sekarang. Dia memandang rendah kami saudara yang malang. Sunian, Anda berasal dari desa Taoyuan kami. Itu tugas Anda untuk membantu desa. Jika Anda melakukan ini, itu akan membuat orang-orang sangat dingin. Kata-kata ini semuanya terlalu berlebihan untuk mengatakannya. Bukan, apakah saya punya uang? Itu urusanku sendiri. Saya terjatuh dan keluar saat aku menjadi pengemis. Saya tidak mau ada di antara kalian yang mengulurkan tangan untuk memohon. Sekarang, saya menghasilkan uang dengan keterampilan saya sendiri. Membeli rumah. Kalian baru saja mengerumuni saya dan meminta uang. Saya tidak memiliki kewajiban untuk membantu siapapun. Tapi saya rekan senegaranya. Saya tidak akan mengabaikannya sama sekali. Bagaimana dengan pembangunan jalan di desa? Saya akan membayar 200 tael. Itu sedikit pemikiran saya. Lalu ke bibi ke-7 dan bibi ke-8. 50 tael per orang. Itu hanya sejumlah kecil uang dari saya. Tidak banyak tapi itulah yang kuinginkan. Ini adalah 200 tael yang digunakan untuk memperbaiki jembatan dan membuka jalan. 7 bibi dan 8 bibi. 50 tael per orang. Saya tidak punya banyak uang, tapi saya bisa membantu sedikit. Ini. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? UPS. Terima kasih banyak, Nona Su. Tunggu sampai desa memperbaiki jalan. Saya pasti akan mendirikan monumen untuk Anda. Tidak perlu mendirikan monumen. Hanya saja saya baru saja membuka rumah saya. Masih banyak hal yang harus diurus di rumah. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ayo. Kecanggihan. Mungkin itu saja. Bantuan adalah masalah persahabatan. Itu tugasmu untuk tidak membantu. Aku tidak ingin menjadi orang yang jahat. Tapi saya tidak ingin menjadi lemah. Jadilah orang yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Gunung Taoyuan benar-benar tempat yang diberkati bagi saya. Pertama kali di sini, saya hampir mati digigit burung pegar. Hasilnya, saya mendapatkan tangan kanan yang tercerahkan. Kedua kalinya, didapatkan Ganoderma lucidum. Ketiga kalinya di sini, mendapat Ganoderma lucidum lagi. Mari kita lihat harta apa saja yang bisa kita dapatkan kali ini. Saudara Meng, mari kita ikuti saja. Anda benar-benar dapat menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang. Menurutku dia lembut dan lemah. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki rahasia apapun. Benar. Kemarin saya pergi ke kota kabupaten untuk mengunjungi pasar. Saksikan dengan mata kepala Anda sendiri. Sunian ini. Saya menjual mutiara bercahaya seharga 2.000 tael. 2.000 tael. 2.000 tael. Apalagi itu, mengambilnya di sini di Gunung Taoyuan. Tapi kami tidak bodoh. Anda dapat mengambil mutiara bercahaya di Gunung Taoyuan. Jadi gadis ini pasti punya rahasia. Ayo. Saudara Meng, saya dengar dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan hakim daerah. Oh, apa yang kamu takutkan? Kekayaan dicari dalam bahaya. Mari kita cari tahu rahasianya dulu. Jika dia bersedia mengajak kita menghasilkan uang bersama. Kami hanya menghormati 3 poinnya. Dia tidak mau. US, jangan kata lagi. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Hei, lanjutkan. Jangan sampai tersesat. Kalau begitu, biarkan aku menemukannya dengan cermat. Saya ingat ini ada di sini. Saya kehilangan 2 sen. Kalian bertingkah sangat palsu. Apakah kamu mengikutiku? Tidak. Gunung Taoyuan sangat besar. Kamu pergi sesuai keinginanmu. Ayo pergi. Dia bilang dia tidak mengikutiku. Katakan padaku apa tujuannya. Sejak Anda menemukannya, maka kita tidak akan berpura-pura lagi. Katakan yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Aku melihatmu di pasar kemarin. Jual mutiara bercahaya. Menghasilkan 2.000 tael. Saya mendengar Anda berbicara tentang mutiara bercahaya ini lagi. Dijemput di Gunung Taoyuan. Saya hanya ingin bertanya. Harta karun di Gunung Taoyuan ini, bagaimana cara mengambilnya? Jika Anda dapat memimpin kami untuk menghasilkan. Mulai sekarang, kami 3 bersaudara akan menuruti perintah Anda. Siap membantu Anda. Hei, gadis, ajari saja kami. Mulai sekarang kami akan mengikuti Anda. Saya dapat menemukan bayinya. Semoga beruntung. Ditambah sedikit keahlianku sendiri. Saya mendapat ilmu ini secara kebetulan. Hanya saja, ini bukan peluang untuk menyebar ke pihak luar. Bagaimana denganmu? Jangan sia-siakan usahamu padaku. Cepat kembali. Gadis, kamu tidak memberiku wajah. Kalau begitu, saudara kita Ren juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Jika Anda tidak memberitahu kami hari ini, Gunung Taoyuan ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa berjalan lebih jauh.
Meng. Dia, ini luar biasa. Jika kita melawannya, saya khawatir saya bahkan tidak punya jari. Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Ya, Saudara Meng, jika kita mengikutinya, saya pasti bisa maju di masa depan. Hahaha gadis. Kamu benar-benar tidak menunjukkan wajahmu. Kami tiga bersaudara terlalu buta untuk melihat Gunung Tai menyinggungmu. Tuanmu punya banyak. Nona, jangan seperti kami. Gadis, kakakku tebal. Tidak ada kemampuan hanya untuk mencari nafkah. Kamu sangat kuat. Kami mengagumi Anda dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima saja kami. Saudara kami Ren akan mengikutimu mulai sekarang. Anda meminta kami untuk pergi ke timur dan tidak pernah ke barat. Biarkan aku mengalahkan anjing itu. Guk-guk. Kami tidak akan pernah mengutuk. Terkikik. Naiki gunung pisau dan turun ke lautan api. Wajib. Tolong gadis, terimalah kami. Kami akan mengikuti Anda mulai sekarang. Kami ingin menjadi adikmu. Setialah padamu. Aku bisa menemukan sayang. Itu adalah sedikit ilmu yang didapat secara kebetulan. Ini bukan tentang mengajar atau tidak. Adapun kalian bertiga, menganggur sepanjang hari. Jika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang nyata, bukannya aku tidak bisa memberimu kesempatan. Pahami. Bagaimana dengan saya? Tidak suka omong kosong. Saya juga tidak suka menoleransi kesalahan orang lain. Karena kamu ingin mengikutiku, Anda harus mematuhi aturan saya. Anda tidak diperbolehkan menindas orang lagi. Masalah menyelinap. Hanya bisa melakukan hal-hal serius. Hasilkan uang nyata. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir. Nah, aku akan menyusulmu nanti. Kami tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Lakukan saja hal-hal yang serius. Bos, kami akan mengikuti Anda mulai sekarang. Benar-benar setia. Tidak ada pemikiran kedua. Terserah kalian bertiga. Demi ketulusan tersebut, dengan enggan aku akan menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Bagus, ini menerima kita. Hanya saja saya naik gunung hari ini. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya harus melakukannya sendiri. Aku khawatir aku tidak bisa membawamu bersamaku hari ini. Sedangkan untukmu, pulanglah dulu. Aku akan membawamu ke atas gunung di lain hari. Menemukan beberapa harta karun. Hasilkan banyak uang. Oke bos, kamu kerjakan urusanmu dulu. Kami menunggumu di rumah. Jika sesuatu terjadi, kami selalu tersedia. Jangan khawatir, bos. Kami tinggal di rumah, menunggu kepulanganmu. Ayo pulang. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Ikuti aturan dan hasilkan uang nyata. Jangan mengecewakanku. Mengerti? Jangan khawatir, bos. Kita harus ingat. Pergi. Apa yang terjadi? Sepertinya ada burung yang berkicau. Jangan takut. Buka kemampuan baru untuk menyembuhkan. Dapat menyembuhkan luka ringan pada makhluk. Dan cedera sedang. Konsumsi 10 poin. Marin keuntungan saat ini 70 poin. Ternyata itu tangan kananku. Ia juga memiliki khasiat penyembuhan. Burung kayu biasa. Sembuh. Dapat mengkonsumsi 70 poin. Ada kemungkinan 90% untuk berubah menjadi elang gunung. Mampu melakukan penerbangan berawak. Kesetiaan dan pengakuan akan Tuhan. Batas waktu permanen. Apakah akan menginspirasi? Elang gunung. Lalu jika atunemen berhasil, kalau begitu, bukankah itu setara dengan aku memilikinya? Sebuah gunung yang bisa terbang ke angkasa. Pencerahan. Mengkonsumsi 80 poin. Sisa 80 poin. Mulai pencerahan. Patung gunung berhasil dicerahkan. Cedera sayap sembuh secara otomatis. Hasilkan 100 poin. Akumulasi keuntungan 180 poin. Mendapatkan kemampuan untuk membagikan visinya. Ada 4 poin tersisa hari ini. Pencerahan itu benar-benar berhasil. Bentuk tubuh dan kepala ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Elang gunung. Anda terbang ke langit. Kelilingi sini dalam radius 10 mil. Bantu aku menemukan harta karun itu. Apa itu? Labu dengan cahaya keemasan. Itu pasti sebuah harta karun. Elang gunung, ikutlah denganku untuk menemukan harta karun itu. Baru saja mendekati labu ini, ada wangi yang menyegarkan. Jelas lebih baik dari Ganoderma lucidum. Ada juga Ganoderma lucidum yang lebih berharga lagi. Lepaskan dulu lalu bicara. Ada sesuatu di dalam. Buka dulu dan lihat sebelum berbicara. Itu pasti sayang.
Apa ini? Pil? Aroma ini cukup menyegarkan. Cobalah dan bicarakanlah. Xiao Huandan, dia adalah seorang biksu yang naik ke surga ribuan tahun yang lalu. Pil pemurnian Qi yang tersisa dapat mengkonsumsi 150 poin. Ada peluang 90% untuk berubah menjadi pil penampilan awet muda. 50% kemungkinan berubah menjadi pil pemurnian Qi kelas 1. Anda juga bisa mengambilnya sendiri. Ambillah sendiri. Tetap bugar. Memperpanjang hidup. Biksu terangkat. Bukankah itu kultivator legendaris? Mereka semua bilang ada yang abadi. Tapi tidak ada yang pernah melihat peri. Itu hanya legenda. Saya awalnya mengira saya telah bertemu. Mencerahkan tangan kanan dapat menghasilkan sejumlah uang. Makanlah yang lengkap. Membeli rumah. Sudah sangat puas. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator. Sekarang saya dapat menemukan ramuan ini. Itu pasti sebuah kebetulan. Pastinya tidak boleh dilewatkan. Meski peluangnya 50%. Mari kita mulai pencerahan. Habiskan 150 poin. 30 poin tersisa. Berhasil memperoleh pil penampilan awet muda melalui pencerahan. Hasilkan 200 poin. Akumulasi 230 poin. Ada 3 poin tersisa hari ini. Pil penampilan awet muda. Ini adalah harta karun. Membuat orang awet muda selamanya menjadi cantik. Kalau begitu aku ambil satu dulu. Saudara Diao, kamu pergi dulu. Ada yang harus aku lakukan nanti. Aku akan bersiul untukmu. Aku akan turun gunung dulu. Terima kasih Tuhan. Api akhirnya berhasil dipadamkan. Periksa untuk saya. Cari tahu siapa yang menyalakan api. Itu sudah dewasa. Apa yang terjadi? Hakim daerah. Apakah ini api? Nona Su, kenapa kamu ada di sini? Kantor pemerintah daerah baru saja terbakar. Tapi tidak apa-apa sekarang. Api telah padam. Oh. Ya, pergi ke berbagai tempat untuk mencari dokter terkenal untuk saya. Itu sudah dewasa. Api telah padam. Mengapa Anda masih mencari dokter terkenal? Katakan yang sebenarnya. Hari ini, Hakim membawa serta Putri Hakim datang dan periksa tempat kami. Tapi saya tidak pernah berpikir dapur tiba-tiba terbakar. Api ini menyebar, membakar seluruh kantor daerah. Prefek ini menghasilkan emas saat melarikan diri dari api. Tiba-tiba terjatuh. Kehilangan semua penampilan. Cacat. Lihat ini, cacat. Bukan? Sekarang, prefek menjadi marah di dalam hati. Katakan jika saya tidak dapat membantu putrinya mendapatkan kembali penampilannya, dia akan memecatku dan menyelidikinya. Nona Su, bukankah Anda pernah mengonsumsi Ganoderma lucidum sebelumnya? Sudahkah kamu menyelamatkan hidupku? Maka Anda juga bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Benar? Nona Su, tolong, selamatkan aku. Ini. Baru saja mendapatkan obat mujarab untuk wajah awet muda. Membuat wanita awet muda selamanya. Jaga penampilan Anda tetap muda. Ini juga memiliki efek memulihkan penampilan. Saya khawatir saya tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tepat untuk Putri Hakim. Apakah ada imbalan untuk itu? Ya. Kata prefek. Selama dia bisa mendapatkan emas keringnya, penampilan dipulihkan. Bolehkah saya merekomendasikannya kepada siapapun yang merupakan pejabat? Kalau begitu bawa aku menemui prefek. Saya bisa menyimpan emas keringnya. Kamu bisa menghemat. Ya. Nona Su, apakah kamu berbohong padaku? Tidak mungkin. Itu bagus. Nona Su, asalkan bisa mengembalikan tampilan emas kering. Tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan. Semua dokter di Kabupaten Jincheng, saya sudah memberikan sejumlah uang kepada Hakim. Mereka semua mengatakan mereka tidak dapat membantu memulihkan penampilannya. Jika Anda dapat membantu prefek mengumpulkan emas, mengembalikan penampilan, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu di masa depan. Ayo, saya akan membawa Anda menemui prefek sekarang. Berjalan-jalan. Hakim mengundurkan diri dari jabatannya. Anda benar-benar berani untuk datang. Di mana dokter ajaibnya? Apakah Anda menemukannya? Kapan? Dapat menyembuhkan penampilan putriku. Aku beritahu kamu, kalau anak perempuan saya mempunyai 3 kelebihan dan 2 kekurangan, aku akan membiarkan seluruh keluargamu dikuburkan bersamamu. Tuan Prefek. Pejabat itu membawa seorang ahli. Dia bisa menyembuhkan penampilan Ling Qianjin. Bertemu dengan prefek. Anda adalah master yang dipanggil oleh Hakim Go. Bagaimana menurutmu? Seperti gadis kecil yang bau. Hakim Go, apakah Anda sudah gila? Ajak saja siapa saja untuk membodohiku. Saya tidak berani menurunkan pangkat saya. Nama master ini adalah Sunian. Penyakit aneh yang diderita pejabat itu sebelumnya. Dialah yang menyembuhkannya. Oh, itulah masalahnya. Saya akan membiarkan Anda mencobanya. Jika disembuhkan dengan baik, berikan apa yang kamu inginkan. Jika tidak bisa disembuhkan, potong kepalanya dan tunjukkan ke publik. Oke, tidak masalah.
Putri, saya menemukan dokter ajaib untuk Anda. Armstrong, apa yang kamu pegang? Biarkan saja putriku memakannya. Ini adalah pil penampilan awet muda. Minum saja pil ini. Itu bisa membuat wanita awet muda selamanya. Tetap awet muda selamanya. Mengembalikan penampilan. Buat saja Qianjin mengambilnya. Anda dapat mengembalikan penampilan Anda. Benar atau salah? Bagaimana jika Anda memiliki niat buruk? Bawa itu. Biarkan saya mencobanya dulu. Jika tidak ada masalah, biarkan putriku memakannya lagi. Ini adalah satu kesatuan. Jika Anda mencicipinya, maka efek obat secara keseluruhan akan hilang. Jadi, Tuan, sebaiknya Anda tidak memakannya. Bagaimana jika itu racun? Bagaimanapun juga, Tuanku, saya tidak tahu detail Anda. Bagaimana jika Anda adalah orang jahat? Saya dapat menjamin Nona Su. Apakah berguna bagi Anda untuk menanggung beban itu? Saya tidak sabar. Aku akan memenggal kepalamu. Putriku sangat kesakitan. Biarkan dia mencobanya. Putriku sudah seperti ini. Lebih buruk lagi. Ini tidak bisa lebih buruk lagi. Saya akan membiarkan Anda mencobanya. Jika kamu membiarkan putriku mengambilnya, ramuan macam apa itu? Tidak ada efek obat. Aku akan menghukummu. Biarkan Anda memecah rumah tangga Anda menjadi ribuan bagian. Bagus. Nona, saya perlu melepas kain kasa Anda sekarang. Ini mungkin sedikit menyakitkan. Mohon bersabar untuk sementara waktu. Ya. Nona, tolong minum obat ini. Tuhan memberkati. Itu harus disembuhkan. Kalau tidak, aku bodoh. Tapi tidak ada jaminan. Tuan Prefek, lihat dengan cepat. Buatlah wajah gadis itu. Ternyata hasilnya jauh lebih baik. Buatlah wajah gadis itu. Ternyata hasilnya jauh lebih baik. Itu menyakitkan. Saya tidak sedang bermimpi. Sangat bagus. Bahkan lebih indah. UPS. Apakah penampilanku sudah benar-benar pulih? Ya. Penampilanku sudah benar-benar pulih. Dan dia bahkan lebih cantik dari peri. UPS. Nona Su selalu mampu menciptakan keajaiban. Mengapa kamu begitu tercengang? Ambil cermin perunggu. Biarkan putriku melihatnya sendiri. Biarkan putriku melihatnya sendiri. Cepat. Ya. Aduh. Sangat bagus. Gunakan. Penampilanku benar-benar kembali. Ya, saya benar-benar pulih. Lebih indah. Wajah ini terlihat familiar sekali. Ah, aku mengingatnya. Saat itu, keluargaku berada dalam kesulitan. Orang tua meninggal secara tidak terduga. Dia sedang memberikan bubur di gerbang kota. Beri aku 2 roti kukus besar. Dia juga menghibur saya untuk hidup dengan baik. Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah putri prefek. Nasib yang luar biasa. Kenapa gadis ini selalu menatapku? Saya tidak tahu apakah dia masih bisa mengenali saya. Nona Su, saya sangat tersinggung sekarang. Harapan Haihan, gadis, menyelamatkan nyawa putriku. Baru saja menyelamatkan hidupku. Kebaikan yang besar dan kebajikan yang besar. Esmi, ingatlah hal ini. Terima kasih gadis, karena telah menyelamatkan hidupmu. Gadis ini terlihat familiar sekali. Ah, saya ingat siapa Anda. Sesuatu terjadi pada keluarga Su di ibu kota tahun itu. Anda meminta makanan di depan pintu. Aku memberimu roti kukus. Kamu bilang kedua orang tuamu meninggal. Tunawisma. Oh, Nona Su. Kamu adalah 10 tahun yang lalu keturunan keluarga pedagang Jin Cheng Su. Tepat sekali. Hanya saja orang tuaku meninggal secara tidak terduga pada tahun itu. Tidak ada yang mengurus properti di rumah. Jatuh dengan cepat. Dan saya menjadi seorang pengemis. Saya telah berkeliaran selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu kemana arah industri ini saat itu. Nona Su, kamu tidak mengetahui sesuatu saat orang tuamu meninggal. Meski keluarga Su telah menolak. Namun itu tetap merupakan rumah leluhur. Rumah leluhur ini terletak di kota tua Jincheng. Setelah melakukan penyitaan, penjaga toko Liu membeli rumah leluhur. Sekarang, penjaga toko Liu ingin pindah ke tempat lain. Ingin menjual rumah leluhur saya. Sekarang ini rumah leluhur. Banyak orang yang sangat optimis mengenai hal itu. Harga yang diminta tidak murah. Rumah leluhur. Aku tidak pernah mendengar orang tuaku berkata. Saya juga belum pernah mendengar ada orang yang menyebutkannya. Apa yang terjadi saat itu? Tidak banyak orang yang tahu. Penjaga toko ini Liu. Saya berpikir untuk menandatangani kontrak dengan orang lain minggu ini. Jika Anda ingin membelinya, saya bisa menggunakan bantuan saya. Memberi Anda masa tenggang 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, jika kamu bisa mengumpulkan 100.000 tael perak, saya bisa maju. Bujuk penjaga toko Liu. Jual kepada Anda dengan harga ini. Jika sudah lewat waktu, akan dijual kepada orang lain. Tidak akan ada peluang lagi. Tuan Prefek. Saya pasti akan mengumpulkan cukup 100.000 tael perak. Untuk menebus rumah leluhur. Hanya, menurutku,
Orang tua saya meninggal tahun itu. Tidak ada kecelakaan. Bisakah Anda meminta prefek untuk membatalkan kasus ini untuk saya? Nona Su mengatakan yang sebenarnya. 10 tahun telah berlalu sejak kejadian ini. Sebagian besar barang bukti telah dimusnahkan dan melibatkan banyak orang. Otoritas dan kekuatan saya sangat sulit untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Bukannya saya tidak mau membantu Anda. Ini benar-benar di luar kemampuan saya. Jika kamu memang ingin menghilangkan keluh kesah orang tuamu, angka yang lebih besar perlu dimunculkan. Mungkin pergi ke Beijing untuk mencari bantuan. Hanya dengan cara itulah ada secercah harapan. Terima kasih, Tuan Hakim, karena mengatakan yang sebenarnya. Pokoknya, saya akan menebus rumah itu. Adapun kebenaran di balik kematian orang tuaku tahun itu, saya hanya akan meluangkan waktu dan mencari peluang. Sun Yan, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mencari petunjuk. Itu juga akan membuat ayahku mengawasi penjaga toko Qian. Jangan biarkan dia menyesalinya. 100.000 tael itu banyak. Tapi dengan kemampuanmu, saya pasti bisa mendapatkan cukup. Kami adalah teman dekat. Saya akan selalu mendukung Anda. Terima kasih, Tuan Prefek. Terima kasih, gadis. Dalam waktu 3 bulan, saya pasti akan mengumpulkan cukup 100.000 tael perak untuk menebus rumah leluhur. Jangan pernah mengecewakan Prefek. Beri aku tenggat waktu. Hai Nona Su, Anda menunggu. Mengapa ada hal lain? Ini adalah gelang giok yang ditinggalkan ibuku untukku. Anda mengambilnya. Ayo, ini tanda persahabatan kita. Kedua, andalkan itu. Anda bisa keluar masuk kantor pemerintah sesuka hati. Nyaman untuk meminta informasi. Ketiga, gelang giok ini bernilai banyak uang. Jika Anda mengalami kesulitan dengan perputaran modal, bisa juga digunakan sebagai pion untuk keadaan darurat. Berapa banyak yang bisa saya bantu untuk menggalang dana? Tidak. Ini terlalu mahal. Saya bisa mengandalkan kemampuan saya sendiri. Menghemat uang secukupnya. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Anda harus menerimanya. Kamu menyelamatkan hidupku. Kami juga menjadi teman dekat. Ini yang diinginkan teman-temanku, bukan amal. Saat itu aku hanya bisa memberimu roti kukus. Sekarang saya bisa memberi Anda lebih banyak. Jika Anda tidak menerimanya, hanya saja, jangan perlakukan aku sebagai teman. Maka saya akan bersikap tidak sopan. Jaga dirimu. Saya akan menemukan cara untuk menghasilkan uang sesegera mungkin. Membeli kembali rumah leluhur. Sepertinya masih harus pergi ke Gunung Taoyuan untuk mencari. Lihat apakah Anda dapat menemukan harta karun. Nona Su. Hahaha, Su gadis. Aku menemukanmu. Liu Yuanwei, ada yang tidak beres denganmu. Terdengar. Anda baru saja berada di rumah hakim daerah. Gunakan obat mujarab menyembuhkan luka yang menodai putri hakim daerah. Ada hal seperti itu. Bagaimana, Liu Yuanwei? Apakah Anda masih ingin mencurinya? Nona Su salah paham. Beri aku 10 keberanian lagi. Saya juga tidak berani merebutnya. Sebenarnya aku ingin. Bisakah kamu obat mujarab yang mengembalikan penampilan Anda? Jual aku 1. Itulah yang terjadi. Hei. Ini hanya 1 pil. Saya sudah memberikan emas kepada prefek. Di mana yang kedua? Nona Nasu, bisakah Anda menyempurnakan yang lain? Harganya bagus. Saya membayar 5.000 tael, bukan 10.000 tael. Liu Yuanwei, ramuan semacam ini sulit ditemukan. Sulit untuk disempurnakan. Anda sebaiknya kembali. Dengan cepat. Terbuka. Nona Su. Ini semua untuk menghormati Anda. Selama Anda bisa setuju, bantu saya menyempurnakan yang serupa. Obat mujarab yang mengembalikan penampilan. Ini semua untukmu. Harta emas dan perak itu. Jika ditukar dengan perak, ada berapa banyak? Ya. 50.000 tael. Bagaimana dengan Nona Su? Bisa menjualnya kepadaku. Apakah ini obat mujarab untuk mengembalikan penampilan? 50.000 tael. Saya baru saja berbicara dengan prefek. Dipesan selama 3 bulan. Perjanjian untuk mendapatkan 100.000 tael. Liu Yuanwei akan segera mengirimkannya. 50.000 tael. Aku sangat mengantuk. Apakah kamu punya bantal? Jika saya bisa mendapatkan uang ini, tugas 100.000 tael. Ini sudah setengah jadi. Mengapa Anda ingin obat mujarab mengembalikan penampilan Anda? Apakah mungkin aku ingin membawamu ke sini? Akankah kepala gemuk dan wajah bertelinga besar menjadi lebih tampan? Katakan yang sebenarnya. Ada istri jelek di rumah. Itu tidak akan berhasil. Inilah obat yang memulihkan penampilan dan membuat Anda awet muda selamanya. Tidak bisa berubah dari jelek menjadi cantik. Nona Su, Anda mungkin tidak mengerti maksud saya. Faktanya, yang ada di keluargaku, dia dulu sangat cantik. Nanti saja. Saya tidak memperhatikan tubuh saya selama ini. Makan terlalu banyak lemak. Itu benar. Aku bisa menjualmu 1. Namun bahan obat ini sulit ditemukan. Sulit untuk disempurnakan. Anda harus menunggu 1 atau 2 hari. Nona Su, tolong katakan bahan obat apa saja yang dibutuhkan. Saya akan mengirim seseorang untuk membelinya sekarang. Anda tidak dapat membeli bahan obat ini. Tidak dapat menemukannya juga. Hanya aku yang bisa menemukannya. Jadilah itu. Ambillah harta emas dan perak ini. Bawa semuanya ke rumah Anda. Setelah saya berhasil menyempurnakan ramuannya, beri aku 50.000 tael perak ini. Ayo bayar dengan 1 tangan. Pengiriman tangan. Oke. Kalau begitu sudah beres. Pergi. Kembalilah ke rumahmu dulu.
Saya sekarang mencerahkan tangan kanan saya. Ada 3 peluang lagi untuk menggunakannya. Dan pil penampilan awet muda itu letaknya di tanaman merambat di Taoyuan Mountain Canyon. Pencerahan labu yang diikat. Sepertinya aku harus pergi ke sana lagi. Temukan saja labu itu. Di mana labunya? Saya ingat. Saat pertama kali aku mulai berjalan. Biarkan saja di dekat sini. Mengapa itu hilang? Buang saja ini. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Jika saya benar-benar tidak dapat menemukannya hari ini, 50.000 tael saya telah terbuang sia-sia. Hei, menemukannya. Saya terpesona sekarang. Halusinasi. Labu ini bisa berjalan dengan sendirinya. Labu ini sebenarnya mempunyai kaki yang panjang dan bisa berjalan sendiri. Ya Tuhan, berhenti dan jangan lari. Labu ini sebenarnya mengeluarkan air. Hehehe. Jika ini benar-benar membuat labu ini terbang, lalu rencanaku 50.000 tael. Tapi ini benar-benar berantakan. UPS. Akhirnya menangkapmu. Kamu lari, kamu lari. Kenapa kamu tidak lari? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kamu orang jahat. Saya memukul seorang sampai mati seluruhnya. Babi hutan penjaga dan membuang orang. Sekarang aku mencari orang lain lagi. Biarkan aku pergi. Kamu labu bisa bicara. Kenapa tidak? Apakah kamu terkejut? Menjadi sperma. Berbicara labu. Bagus. UPS. Anda membuat orang ngiler. Lalu aku akan menghapusnya untukmu. Apakah sekarang sudah bersih? Tidak buruk. Ya. Masih bisakah kamu dapatkan obat mujarab seperti terakhir kali? Beri aku satu lagi. Ya, tidak. Saya adalah senjata ajaib yang tidak berguna. Dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi. Baru saat itulah saya sadar. Obat mujarab itu perlu diserah. Hanya dengan cara inilah esensi langit dan bumi dapat dipadatkan. Ini tidak semudah yang Anda katakan. Menikahlah jika kamu mau. Terserah Anda. Anda tidak bisa membuat ramuan, kan? Ya. Percaya atau tidak, aku akan membawamu. Buang dari gunung ini. Mengancam saya. Bukan? Hehehe. Jangan dibuang, jangan dibuang. Bukankah tidak apa-apa bagiku untuk mengikat ikatanku? Tapi itu terakhir kali. Obat mujarab tak berguna yang kau ambil, itu adalah obat mujarab yang tidak berguna. Berikan tangan kananku. Itu bisa diubah menjadi ramuan penampilan awet muda. Itu bagus, tapi itu butuh waktu. Berapa lama yang Anda butuhkan? Ya, 3 hari. Setidaknya 3 hari. 3 hari. Tidak, ini memakan waktu terlalu lama. Paling lama 1 hari. Bagaimana mungkin dalam 1 hari Anda menganggap saya sebagai ayam yang bertelur? Setidaknya 2 hari. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Hei, aku akan mencoba yang terbaik. Nah, jika Anda berani mempermainkannya, aku akan melemparkanmu ke dalam lubang. Orang jahat, taruh aku di pokok anggur. Bagus. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah membuat obat mujarab? Sudah selesai. Bagus. 50.000 tael perak. Saatnya untuk mencerahkan Anda. Xiao Huandan yang baru dipanggang. Tapi itu masih merupakan pil pemurnian Qi yang sia-sia. Dapat mengkonsumsi 150 poin. Peluang 90%. Ramuan pencerahan untuk penampilan awet muda. 50% kemungkinan berubah menjadi pil pemurnian Qi kelas 1. Anda juga bisa mengambilnya sendiri. Perkuat tubuh Anda dan perpanjang hidup Anda. Mulai pencerahan. Habiskan 150 poin. Sisa 80 poin. Attunement berhasil. Dapatkan ramuan penampilan awet muda. Hasilkan 200 poin. Akumulasi 280 poin. Ada 2 poin tersisa hari ini. Attunement tak berhasil. Kenapa kamu selalu menatapku? Selain bisa ngomong, kamu juga labu. Akan menumbuhkan kaki dan berlari. Juga minum air. Dia juga bisa membentuk ramuan. Lalu apalagi yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap tidur. Jawaban yang bagus. Anda akan mengikuti saya mulai sekarang. Tolong, tolong, tolong. Kabupaten. Tuhan. Kabupaten, tolong. Bantuan. Si kecil, jangan lari. Gunung tandus ini. Tapi tidak ada seorang pun di sini untuk menyelamatkan Anda. Cepat kembali padaku. Membuatmu bahagia. Ah.
Lihatlah dirimu seperti ini. Dia seorang wanita muda dari keluarga kaya. Ikuti saya. Itu lebih baik daripada tersesat di pegunungan. Bukan Anda pencuri berani menangkap saya. Apakah kamu tahu siapa aku? Bahkan jika Anda memiliki 10 nyawa, Anda tidak mampu membelinya. Hahaha, di Gunung Taoyuan ini. Saya adalah raja. Saya tidak peduli siapa Anda. Gadis, tolong bantu aku. Selamatkan saya dan saya pasti akan membalasnya di masa depan. Gadis, jangan khawatir. Anda sudah dewasa menindas wanita yang lemah. Apakah kamu ingin wajah? Yoho, urus urusanku. Bos, kami datang. Ah, mengapa kamu di sini? Bos, kita berada di kaki gunung. Saya kebetulan melihat Anda naik gunung. Khawatir Anda dalam bahaya. Baru saja menyusul. Bos tua, kami di sini untuk membantu Anda. Siapa kamu? Berani mengurus urusanku? Buta matamu. Ini bos kami. Anda bahkan tidak menanyakannya. Di wilayah Jincheng ini, siapa yang berani menyakiti bos kita? Saya. Bos kami baik hati. Membantumu. Beraninya kamu melakukannya, saya akan segera membawa Anda tindakan hukum. Bos kami mengatakannya. Jika Anda berani melakukan kesalahan, aku akan mengirimmu ke Yamen. Hei, saya tahu itu salah. Gadis-gadis, saudara-saudara, tolong lepaskan aku. Saya tidak akan berani lagi. Biarkan aku pergi. Kamu bandit. Ini adalah pemerkosaan terhadap wanita biasa. Niat jahat. Tadi dia ingin menyerang kami berdua. Kalian berdua mengikatnya. Bawa dia ke Yamen. Serahkan langsung ke hakim daerah untuk dibuang sesuai hukum. Hal ini dapat dianggap setelah Anda memperbaiki kejahatan Anda dan kembali ke jalan yang benar. Suatu hal yang serius untuk dilakukan. Oke. Dengarkan bos, jangan khawatir, bos, kita harus menyatukan semua ini, dikirim dengan selamat ke pemerintah daerah. Pastikan dia mendapat hukuman yang pantas. Bawa dia pergi, berjalan-jalan. Bos, hehehe. Anda melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Aku tidak menyangka kalian akan datang tepat waktu. Hari ini dipertimbangkan. Lakukan sesuatu yang serius. 3 batangan perak ini. 1 untuk Anda masing-masing. Pergi beli anggur dan makanan enak. Itu juga merupakan hadiah. Anda bekerja keras hari ini. Hei, terima kasih bos. Ikuti bosnya. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang serius. Kalau begitu, ayo pergi. Bagus untuk berangkat. Gadis, terima kasih atas bantuanmu. Jika bukan karena kamu hari ini, saya khawatir saya sudah melakukannya. Tidak, terima kasih. Hanya sedikit usaha. Tapi ini sudah larut malam. Kenapa kamu, seorang gadis, ada di sini? Betapa berbahayanya. Oh, saya lari dari istana untuk bermain. Awalnya bukan aku. Saya datang ke sini untuk jalan-jalan. Menurutku pemandangan di sini lebih bagus. Saya naik gunung pada siang hari. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok pencuri ini di tengah jalan. Terima kasih kepada seorang gadis yang datang menyelamatkanku. Saya tidak bisa membalas gadis itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya keluar hari ini tanpa uang. Jadilah itu. Liontin giok ini. Itu yang biasa aku bawa. Meskipun itu tidak bernilai banyak uang, tapi itu mempunyai arti khusus bagiku. Gadis, tolong terima dengan cepat. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya akan berterima kasih banyak. Bukan, Liontin giok ini, itu terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ambillah dengan cepat. Aku masih ingin kamu membawaku turun gunung. Oke, kalau begitu Liontin giok ini, anggap saja itu sebagai hadiah. Kalau begitu aku akan menerimanya. Ini juga terlihat berbahaya. Biarkan aku membawamu turun gunung. Ya. Gadis, itu hampir selesai. Kirimkan saja ke sini. Ah, bukankah aku akan mengantarmu pulang? Tidak perlu. Pengikut saya akan segera datang. Gadis yang benar. Nama keluarga Anda. Namaku Sunian. Nama yang bagus. Gadis yang benar. Saya juga ingin bertanya, apakah Anda menyelamatkan saya? Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Awalnya saya ingin menyelesaikan keluhan orang tua saya. Tapi apa yang terjadi saat itu sudah terlalu lama berlalu. Tidak lagi dapat mendeteksi. Bahkan prefek. Saya tidak memiliki kemampuan untuk memulai penyelidikan menyeluruh. Masalah ini mudah ditangani. Sampai jumpa lagi. Nak. Aku sudah menuliskan ceritamu. Mengapa gadis ini begitu misterius? Lupakan saja. Lebih baik cari Wan Liu dulu. Penting untuk menukar 50.000 tael perak. Jaga dirimu. Ya. Guru. Apapun itu, kamu bisa menakuti benda itu sampai mati. Butuh waktu lama bagi saya untuk mencari seluruh gunungan dan dataran. Saya belum dapat menemukan Anda. Tersesat di pegunungan. Saya hampir ditangkap oleh bandit. Ada bandit di gunung ini. Jika saya tidak diselamatkan hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Kirim pengawalmu segera. Pergi dan bunuh bandit-bandit itu. Itu sang putri. Nona Su. Kunjungi di pagi hari. Tapi kami sudah sepakat sebelumnya. Ramuan kecantikan telah disempurnakan. Sudah selesai. Hei, silakan duduk. Silakan duduk. Lalu lihat pil kecantikan ini. Hei, Liu Yuanwei. Kami sepakat sebelumnya. Bayar di tangan, kirim dengan satu tangan. UPS. Lihat betapa bersemangatnya aku. Lupa tentang uang. Hei. Nona Su, ini uang kertas perak 50.000 tael. Hal ini sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya. Hahaha. UPS. Lalu pil kecantikan ini.
Hehehe, Nona Su, silakan tinggal dulu. Ada apa? Apakah ada hal lain? Oh, Nona Su, bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja tentang penampilan istri saya. Maksudmu obat mujarab ini? Bagaimana jika ini tidak berhasil? Maksudku untuk berjaga-jaga. Lalu uang kertas 50.000 tael peraku. Oke, aku bisa memahamimu. Lalu aku akan duduk di sini dan menunggu. Pergi dan berikan pada istrimu. Oke. Lagi pula menunggu itu membosankan. Mari kita lihat apakah liontin giok ini dapat mencerahkan saya. Bahan dari liontin giok ini sudah mendekati sempurna. Tidak perlu pencerahan. Ya Tuhan, ini hampir sempurna. Saya belum melihatnya. Giok yang sangat kuat. Ya Tuhan, Bu, wajah gemukmu menjadi lebih tipis. Kulit juga menjadi halus dan kencang. Anda telah pulih. Mantan embrio kecantikan. Benarkah? Apakah aku sudah berubah kembali menjadi diriku yang lama? Sungguh-sungguh, bahkan lebih indah dari sebelumnya. 50.000 tael ini sangat berharga. Liu Yuanwei sekarang sudah pulih. Lalu aku akan pergi. Nona Su, hahaha. Nona Su, Anda benar-benar dermawan saya. Mereka benar-benar orang tuaku yang terlahir kembali. Hahaha. Halo istriku. Istri saya benar-benar telah berubah kembali. Ah tidak. Bahkan lebih indah dari sebelumnya. Terima kasih, terima kasih. Hahaha, akan menyenangkan jika bisa pulih. Liu Yuanwei, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Hai Nona Su. Liontin giok ini ada di tubuhmu. Dari mana asalnya? Inilah yang sedang Anda bicarakan. Saya mendapatkan ini secara tidak sengaja. Anda dapat memahaminya saat mengambilnya. Tuhan mengambilnya. Anda sangat beruntung, bukan? Nona Su, apakah dia tahu liontin giok jenis apa ini? Ayolah. Bukankah ini hanya sepotong batu giok biasa? Kecuali rasanya sedikit enak saat disentuh. Tidak ada yang lain. Hai Nona Su. Sepotong batu giok ini sehangat minyak. Ukiran yang indah. Dan ada pola naga samar di atasnya. Liontin giok ini, jangan bilang nilainya 50.000 tael perak. Apa katamu 50.000 tael? Liontin giok yang gadis itu berikan padaku. Mengatakan itu tidak ada gunanya. Harganya sebenarnya 50.000 tael. Lalu jual barang ini. Itu bisa diselesaikan jika tidak. Apakah Anda menyetujui 100.000 tael dari prefek Liu Yuanwei? Kamu bilang liontin giok ini bernilai 50.000 tael. Anda membacanya kan? Nona Su. Keluarga Liu saya berada di Kabupaten Jincheng. Belum lagi, saya telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa dekade. Hal baik apa yang belum pernah saya lihat? Liontin giok ini. Nilainya pasti lebih dari 50.000 tael. Liu Yuanwei. Kalau begitu belilah liontin giok ini. Hehehe, Nona Su. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Oh, belilah ramuan kecantikanmu. Harganya 50.000 tael perak. Saya mengosongkan sebagian besar kekayaan keluarga saya. Aku bisa mendapatkannya sekarang di rumahku. Modal kerja. Hanya beberapa ribu tael. Saya benar-benar tidak mampu membelinya. Oke. Hai Nona Su. Jadi jika Anda ingin mengambil tindakan timur kota ini. Ya, Pegadaian Jubao. Nama belakang pemilik tokonya adalah Qian. Kumpulkan ini secara spesifik. Barang kecil yang mahal. Dan harganya adil. Kamu bisa menemuinya. Katakan saja aku memperkenalkanmu. Aku tidak akan pernah menipumu. Oke, kalau begitu saya akan pergi ke Pegadaian dan bertanya. Liu Yuanwei, kalau begitu aku akan pergi. Hehe. Liontin giok itu milik keluarga kerajaan. Lalu bagaimana Sun Nian bisa memilikinya? Gadis, apakah Anda menggadaikan sesuatu atau menebusnya? Ketika sesuatu. Ini. Gadis, liontin giok ini. Berapa banyak Anda bersedia menggaya? Itu tergantung ketulusan pemilik toko Qian. Saya diperkenalkan di sini oleh Yuanwei Liu. Diperkenalkan oleh Liu Yuanwei. Kalau begitu, ajukan saja penawaran. 60.000 tael. 60.000 tael. 60.000 tael. Nah, liontin giokmu sangat bagus. Tapi 60.000 tael terlalu tinggi. Penjaga toko, jika Anda merasa mabuk, lalu aku akan pergi dan bertanya di tempat lain. Tolong tinggal. 60.000 memang agak mahal. Tapi ini, Anda tulus. Saya dengan tulus menerimanya. Saya akan memberi Anda harga yang wajar. Saya akan membayar 50.000 tael. Bagaimana kalau aku mengambilnya? Sepertinya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Liu Yuanwei berkata nilainya 50.000 tael. Itu hanya dapat dianggap sebagai harga ini. Tapi kami masih harus menaikkan harganya. 55.000 tael. Jika memungkinkan. Lalu aku akan memberikannya padamu. 55.002. Kesepakatan selesai. Ini adalah uang kertas. Selain itu, ada kontrak.
Periode saat ini adalah 1 bulan. Periode saat ini adalah bulan. Jika lebih dari 1 bulan. Siapa kamu? Itu milik Pegadaian Jubao kami. Oke, tidak masalah. Oke. Bagus, bagus, bagus. Ayo pergi. Hei, berjalan perlahan. Nah, Liontin Giok ini adalah milik kerajaan. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang biasa? Mungkinkah itu dicuri? Masih dirampok. Sepertinya Anda harus melaporkannya ke petugas. Hei, halo. Aku akan keluar. Pria, Bung. Oke, penjaga toko. Hakim Kabupaten Gu. Hal besar terjadi. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Yang mulia. Sudah tiba di Kabupaten Jincheng tadi malam. Sang putri hampir ditangkap oleh bandit. Saya melihat Anda adalah hakim daerah. Ini benar-benar akhir. Tuan Prefek, kami selalu memiliki bandit lokal. Hakim daerah telah mengirim pasukan. Dibunuh beberapa kali. Tidak sepenuhnya terhapuskan. Siapa yang kenal bandit-bandit ini? Sangat picik. Oh. Pak. Pegadaian Jubao kecil menerima Liontin Giok kerajaan. Itu berkepala 1. Saya tidak curiga dia mencurinya. UPS. Ini adalah Liontin Giok pribadi sang putri. Itu sebenarnya dicuri oleh seseorang. Cepat. Bawa seseorang untuk menangkapnya dengan cepat. Pergi dengan cepat. Pil penampilan awet muda telah terjual 50.000 tael. Liontin Giok itu dijual seharga 55.000 tael. Dengan Prefek, perjanjian telah dipenuhi. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menjadi pejabat. Hei, berhenti. Pak, ini gadis ini. Dialah yang membuat Liontin Giok kerajaan. Pasti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Tangkap dia dan interogasi dia. Apa yang terjadi? Nona Su, tolong beritahu saya. Di mana kamu mendapatkan Liontin Giok ini? Oh, yang ini. Ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Bagaimana? Apakah ada yang salah dengan Liontin Giok ini? Oh, Nona Su. Tahukah kamu Liontin Giok jenis apa ini? Ini adalah tanda dari Istana Pangeran Daerah. Liontin Giok pribadi Putri Yunmeng. Ah, ini urusan sang putri. Maka gadis yang kuselamatkan adalah sang putri. Nona Su, bencana apa yang Anda tanyakan? Ini sesuatu dari rumah sang putri. Beraninya kamu mencuri. Ini akan menjadi pemenggalan kepala. Ini. Tidak. Saya tidak mencuri. Masalahnya seperti ini. Hari itu, sang putri tiba. Lihat Putri Yunmeng. Bangunlah semuanya. Putri Xie. Dermawan saya, kita bertemu lagi. Anda adalah sang putri. Ya, Nona Su. Tuan Prefek. Mengapa para pejabat pemerintah mengelilingi Nona Su? Kembali ke sang putri. Seseorang melapor ke pejabat. Saya curiga saya mencuri Liontin Giok Anda. Itu sebabnya. Liontin Giok ini, saya pribadi memberikannya kepada Nona Su. Hari itu di gunung, Nona Su lah yang menyelamatkanku dari bahaya. Ketiga saudara laki-lakiku. Bawa para gangster itu ke pemerintah daerah dan dihukum. Liontin Giok ini tidak cukup membalas kebaikanku. Oh, jadi itu saja. Penjaga toko Kian, apakah kamu mengerti? Ah Ming, mengerti. Masyarakat tidak boleh menebak-nebak secara asal-asalan. Nona Su mencuri. Masyarakat awam tidak tahu apa-apa. Saya datang hari ini untuk memenuhi hari itu di gunung. Janji yang kubuat padamu. Komitmen. Hari itu kamu bilang orang tuamu meninggal secara tidak adil. Kasus lama. Pemerintah daerah terlalu kecil. Keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan. Saya datang hari ini. Aku beritahu kamu dengan jelas. Aku ingin membawamu ke Kyoto. Saya pribadi akan membawa Anda menemui Hoilo. Saya akan menerima keluhan Anda. Laporkan sejujurnya kepada Yang Mulia. Selidiki kasus ini secara menyeluruh. Kembalikan kepolosan orang tuamu. Memberimu, Sunian, keadilan. Sunian menerima perintah itu. Warga Kabupaten Jincheng, Sunian setia, berani, baik hati, dan benar. Dia memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan Putri Yunmeng di pegunungan. Dan perilaku yang baik, penekanan pada cinta dan keadilan. Secara khusus diberikan gelar penguasa Kabupaten Jincheng. Kediaman resmi kelas 3. Bertanggung jawab atas semua urusan Jincheng. Kagumi ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Hidup kaisar kita. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Tuan Kotasu, Anda sekarang berada dalam posisi resmi. Selain mengurus urusan Jincheng, kita bisa berangkat pada hari yang berbeda. Perjalanan ke Kyoto. Ketidakadilanmu, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Terima kasih Putri Yunmeng. Terima kasih, Yang Mulia atas rahmat Anda. Manusia rumput. Tidak, bawahan harus mengatur urusan Jincheng dengan hati-hati. Jalani kebaikan Long. Selesaikan keluhan orang tua saya sesegera mungkin. Selamat kepada Tuan Kotasu karena telah menebus rumah leluhurnya. Menambahkan posisi resmi. Urusan Jincheng di masa depan. Siaguan akan bekerja sama sepenuhnya. Selamat, selamat.